Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir di acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Kita di acara Waalaikumsalam warahmatullahi pendalaman, wabarakatuh. pendalaman chef Bapak Ibu. Setelah Anda menikmati produknya SH2M, Chef Healing Happiness Movement, ya. Sekarang kita pendalaman untuk membantu kawan-kawan yang masih belum jelas cara melakukan chef maupun cara untuk mempraktekannya. Atau saat Anda mengalami kendala dalam mempraktekkan chef, Anda boleh sharing, boleh bertanya di sini ya. Dengan saya Bapak Ibu Dani Ernowo, saya rekan Mas Faiz saat kuliah dulu, S1 kita 96 di Fakultas Psikologi UNER Bapak Ibu. Kami bersama-sama mendirikan Fokus Community tahun 96, berarti saya dengan Mas Faiz sudah 28 tahun ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu untuk produk chef, jika ada pertanyaan boleh Anda sampaikan raise hand maupun buka mic-nya atau Anda sampaikan di chat room, nanti saya baca. Ya, saya mereview sebentar, Bapak Ibu ya. Chef adalah spiritual emotional freedom technique. Ya, teknik yang berbasis spirituality untuk awalnya membantu masalah-masalah emosi kita, marah, cemas, gelisah, sumpah, takut, khawatir, dan lain sebagainya. Ya, di mana ternyata Bapak Ibu 80% sakit kronis kita itu akarnya adalah emosi. Jadi nanti kalau Anda ikut TS Training Self Total Solution, Anda akan tahu, akan dapat tabelnya bahwa 80% sakit kronis itu sakit yang menaun Bapak Ibu. Ya, sakit jantung, sakit mah akut, GERD, sakit-sakit paru-paru, ginjal, atau jantung itu sakit kronis. Dan secara riset Bapak Ibu, eh, diriset oleh seorang penulis namanya Louis L. Hay, Bapak Ibu bisa baca bukunya, judulnya You Can Heal Your Life. Itu dia meriset Bapak Ibu. Beliau ini udah 80 tahun ya, tapi masih naik gunung. Dia menemukan bahwa 80% minimal sakit-sakit kronis Anda itu awalnya masalah emosi. Contohnya orang-orang sakit ginjal itu Bapak Ibu itu menyimpan kesedihan mendalam. Atau Anda kalau sakit GERD, sakit berhubungan dengan lambung, itu Anda memiliki kecemasan akut ya. Dia meriset itu. Nah, itu ada tabelnya Bapak Ibu. Sakit kronis apa, akar emosinya apa ya. Sehingga SAF bisa digunakan baik masalah fisik maupun masalah emosi. Oke ya. Risetnya sudah dijelaskan Bapak Ibu tentang sisi ilmiahnya Bapak Ibu ya. Ada riset tentang darah, riset tentang otak kita antara sebelum dan setelah di typing sampai kemudian kita diajari cara typing ya Bapak Ibu. Cara self typing ada tiga yaitu setup, tune in dan typing. Setup itu di sini Bapak Ibu itu niatnya doanya ya Allah walaupun ini saya sakit, saya ikhlas, saya pasrah ya disuruh spot. Diulangi 3 kali ya dengan khusyuk karena kita berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, tune in, itu merasakan rasa sakitnya. Usahakan rasa sakitnya keluar semua. Fokus pada tempat rasa sakit. Pastikan sakitnya memang itu. Ya, itu tune in. Merasakan, mengeluarkan rasa sakitnya. Dan yang ketiga adalah tapping. Setup, tune in, tapping. Tapping ada dua versi. Versi pendek dan versi panjang ya. Versi pendek 9 titik. Versi panjang 18 titik ya. Diakhiri dengan 9 gerakan gamut, 9 gamut prosedur. Ya, merem, melek, lirik kanan, lirik kiri, putar bola mata, kemudian bergema berirama, kemudian berhitung, dan setelah itu Anda tarik nafas, keluarkan, ucapkan Alhamdulillah. Ya, oke, ini saya buka pertanyaan, saya baca di chat room dulu, atau Anda resen Bapak Ibu, ya Anda angkat tangan, nanti saya buka mic-nya, atau kalau ini udah dibuka, Bapak bisa langsung menanyakan pertanyaan yang ingin Anda sampaikan. Ya, Ya. silakan resen, atau Anda sampaikan langsung Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Monggo, kalau ada pertanyaan saya persilakan pendalaman ya. Harapan kami Anda sudah lihat videonya dan Anda sudah praktek sehingga efektif Bapak Ibu. Kita tinggal tanya jawab di mana kendalanya. Silakan Bapak Ibu. Coach, terima Ya, kasih. silakan Pak Seno. Ya, eh, saya ditanya teman yang mau saya tapping, kenapa yang di tapping tempat-tempat itu saja?
Lalu apa bedanya yang versi pendek dan versi panjang? Oke, Terima kasih, Coach. titik titiknya pertama Pak, titik-titik kita namanya aku poin Pak. Ya, aku poin itu ada 365 titik Pak. Ya, Oh, jadi Bapak Ibu kesembuhan ya ini kalau Anda ditanya ya kesembuhan mm, itu bisa dilakukan dengan dua pendekatan Bapak Ibu. ya, Satu pendekatan kedokteran barat. Ini ya, konsepnya repair or replace, diganti atau diperbaiki. Contoh Anda pusing Bapak Ibu, itu ada susunan kimia di dalam darah Anda yang nggak seimbang. Maka dibutuhkan mm, kimia lain. Anda boleh minum mm, Oskadon, Paramex, Sanaflu ya, atau apapun itu, supaya keseimbangan darah Anda terjaga. Lah, ya, kalau udah seimbang, Bapak Ibu, itu pusingnya hilang, ya. ya, Atau kalau diobati nggak bisa, Bapak Ibu, Anda bisa kayak Pak Dahlan scan, hatinya sakit, diobati nggak bisa, hatinya di replace, dipotong, hatinya diganti hati yang baru. Itu pendekatan mm, kedokteran barat. ya, Sedangkan saya, Bapak Ibu, ini menggunakan pendekatan kedokteran timur, ya. mm, Indonesia, India, Jepang, Cina, itu mm, ilmunya usianya 5.000 tahun, Pak. Kalau Masya kedokteran Allah. barat tadi itu 2000 tahun, 200 sampai 300 tahun, Pak. Ya, Dan kita sangat berutang budi pada kedokteran barat karena banyak bantu kita. ya, Kalau ilmu yang kita lakukan adalah kedokteran timur, Pak. mm, Yang tidak menganggap tubuh kita materi tapi energi. Kalau Anda lihat mm, tangan Anda, Bapak Ibu, atau seluruh tubuh Anda, itu di mikroskop elektron, itu banyak ruang kosong, Bapak Ibu. mm. Kita tuh 99,9% nggak ada. Lah, makanya kita bisa hidup itu karena ada listriknya, Pak. Ya, ya, Ada ya. energinya. Sumbernya ada 7, namanya cakra. Cakra Mm, mahkota, cakra tenggorokan, cakra jantung, cakra pusat, cakra dasar. Itu ada 7, Pak. ya, ya, Ibarat listrik, sumbernya ada 7. Ya. ya, ya. Lah, sumber listrik tadi dialirkan melalui 7 kabel. Namanya meridian, Pak. Itu kalau Oke, di training saya jelaskan, ada gambarnya. ya, Dilalui berdasarkan organ yang dilewati, Pak. Bladder mm, meridian, stoppage meridian. Ya. Sepanjang kabel tadi ada 12 kabel besar, itu mm, ada saklarnya, Pak. mm, Namanya akupoin. mm. Ini yang ditusuk sama dokter akupuntur, Pak. Oke, oke, oke. Jumlahnya ada 365. Lah masalahnya, kalau saya ajari Anda 365 titik, trainingnya 6 bulan, Pak. Ya, Iya, karena itu kita pilih 9 titik, ya. maksimal 18 titik, yang efeknya sama dengan men-tapping semua titik, Pak. Oke, oke, oke. Jadi kita ajarkan yang mudah, Pak. Titik-titik di depan wajah dan di tangan, Pak. Karena ada Mm, titik di belakang mata, Wajah. Bapak nggak bisa tapping. ya, ya, Atau titik di belakang pantat, Pak. Habis pantat terus ini kan nggak pantas, Pak. Nah, ya, akhirnya ya, kita cari titik yang mewakili semua titik itu, yang memudahkan kita melakukan terapinya, Pak. ya, Dan ya. kita tidak menggunakan jarum. Karena kalau Mm, jarum Anda luput dikit, itu mengsle, Pak. ya, ya, Kita gunakan jari kita yang areanya gede. ya. Nah, titik itu kita gunakan untuk semua sakit, Pak. Tapi kalau Mm, Anda ingin tahu detailnya, ada bukunya, Pak. Titik satu untuk apa? Titik dua untuk mm, apa? Titik tiga untuk apa? Itu ada bukunya. mm. Tapi kalau saya belajar itu repot, Pak. Oke. Anda sulit nanti menghafalkan segitu Ya, banyak. ya, Mending semua titik untuk semua masalah. Gampang, Pak. ya, Nah, ya, kalau ya. satu-satu, nanti Anda tapping dengan cara Roger Kalahan. Ya, Roger Mm, Kalahan Anda googling nanti, Bapak. Itu satu titik, satu kali, satu masalah, beda titik, Pak. Cuman mm. Anda menghafalkan ratusan kombinasi. Mau nggak kira-kira? Ya, ya. Nah, kalau ini kita Mm, semua titik, 9 titik, maksimal 18 titik untuk semua masalah. Gampang, Pak. Ini ya, ya, ditemukan oleh Gary Craig, muridnya Roger Kalahan. ya. Mm. Jadi itu Pak syarahnya. Itu ya Oke. Pak. Makasih, Coach. Cukup jelas Bagus Pak sekali. ya. Nanti kalau Sangat bingung jelas. bisa diputar lagi ya videonya. Ya, ya, siap. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan lagi, saya persilakan dibuka mic-nya langsung aja. Monggo, ada? Halo Pak, halo, Silakan Pak. Pak Sony, silakan Pak Sony. halo saya mau tanya. Oh ya, Ya, gini Pak. G. eh Kalau ini masalah saraf bisa Pak ya? Saraf ya. Maksudnya apa? Sakit saraf. Gini Pak, saya punya anak minggu lalu, tanggal 3 Desember kemarin itu Hmm, kecelakaan. oke. Terus sudah dibawa ke rumah sakit, ada Hmm, pendarahan di bagian sebelah kanan kepala Pak ya, sempat keluar darah di telinga. hmm, Eh, Terus setelah seminggu boleh pulang. Cuman setelah
apa 3 hari itu ada problem Pak. Dia punya Hmm. apa namanya itu saraf yang dia di atas mata ini nggak bisa berfungsi, nggak bisa merem secara total, dan juga Oke. bibir Pak, bibir tidak bisa apa bilang M Pak, jadi tidak bisa nutup Pak. Hmm. Itu Pak. Iya. Mungkin ada solusi dari Bapak Denny. Oh iya Pak. Ya. Iya. Iya Pak. Jadi pertanyaannya apakah bisa? Dicoba saja Iya. Pak. Mm-mm. Apakah bisa? Banyak yang berhasil Pak. Oh ya. Anak saya kemarin kecelakaan, patah-patah Pak. Hmm. Anak saya itu balapan motor Pak. Kecelakaan Pak. Iya, iya. Di Surabaya itu. Lah, kalau patah tulangnya, ya Hmm. disambung Pak di rumah sakit. Tidak Sudah Pak, bisa sudah. Iya, itu bukan sudah. ini Sudah sambung. ini anak saya Oh Pak. iya, ya. Saya cerita Iya, anak ya. saya. Iya. Anak saya tulangnya patah, itu bukan Mm-mm. ditepeng terus nyambung Pak, bukan. Iya, iya, iya. Patahnya diterapi di rumah sakit, disambung Pak. Iya, Anak iya. saya masang pen dan masang kawat Pak. Lah, Mm-mm. tapi untuk recovery cederanya Pak, Mm-mm. kakinya nggak bisa ditekuk, gitu kan Pak? Kakinya kan yang Iya, kena iya. Pak. Itu Iya, iya. ditepeng bisa. Lah, kalau Oh. ini matanya ada masalah di sarafnya, ya ditepeng satu-satu Pak. Ya, Caranya? ditepeng satu-satu. Sama Caranya? Pak. Caranya kan Bapak udah lihat videonya kan? Iya, iya. Nah, satu Bapak tanyakan apa yang dia rasakan secara fisik Pak. Mm-mm. Tanyakan, misalkan dia kejutan Pak. Kalau nggak bisa nutup kedutan. Iya. Ya Allah, walaupun mata kanan saya kedutan mungkin karena ada masalah setelah operasi, saya ikhlas, saya ridho menerima kedutan saya ini. Dan kuserahkan membaiknya. Kuserahkan kenormalan mata kananku ini padamu ya Allah. Saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian Hmm. ditapping sampai 18 titik Pak. Titik mana aja Pak ya? Oh, titiknya sama Pak. Bersama Bapak ya. belum belum lihat videonya. Saya belum masuk, cuma saya pernah lihat di YouTube Ah, ya waktu jangan itu Pak. Pak. Oh. Bapak wajib, wajib, wajib melihat videonya. Ya, karena apapun masalahnya, titiknya sama. Mm-mm. Yang beda hanya kalimat setup-nya. Mm-mm. Karena kalimat setup-nya ini mengarahkan energi kita pada sakit itu, Pak. Ya. Mm. Jadi semua yang di sini jangan tanya, tidak boleh tanya, kecuali Anda sudah lihat videonya secara lengkap di SH2M dan Anda praktek dan belum bisa. Pendalaman SH2M bukan mengulang dari awal, tapi mendalami yang telah Anda lakukan. Jika ada kesulitan, silakan bertanya. Mm. Titiknya sama 9 atau 18 titik. Dan kalau Mm. ingin tahu, silakan dilihat videonya lengkap. Baik, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama Pak Sony. Ya, ya, Siap ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo Coach silakan. mau tanya, Assalamualaikum Pak penggunaan Denny. yang Saya, 9 saya Pak titik dengan Taiwan. yang 18 titik itu bedanya apa, Coach? Bentar, sebentar Bapak Ibu. Ini Kak tertib Pak. Karena semua mic-nya dibuka. Mending Oh iya, angkat tangan Bapak Ibu. Saya buka ya. mic-nya. Ini saya matikan semua mic-nya ya. Eh, Saya matikan mic-nya Bapak Ibu. Mas Ian bisa dimatikan Mas mic-nya teman-teman Mas. Supaya suaranya nggak campur-campur ini. Mas Ian masih ada di situ Mas. Ian, matikan mic-nya teman-teman. Pak Syabudin, Miss Habudin silakan Pak. Monggo. Monggo Pak. Halo, Pak Miss Habudin sampun. Ya, halo, silakan Pak. assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. Oh ya, begini Pak, apa namanya? Saya kan belum terbiasa dengan ini, sehingga Mm-mm. saya belum mampu meyakini diri saya ketika saya mau taping, Mm-mm. sehingga saya mau ada keterangan dalam kondisi hati bagaimana supaya kata-kata dan taping itu menjadi powerful dan efektif. Bapak udah pernah tapping Pak? Ya, saya sudah biasa latihan, cuman Udah saya biasa lihat latihan. ya Heeh. sudah biasa latihan, cuman efeknya belum terlalu ada mungkin ada perubahan, tapi saya belum terlalu merasakan. Sakitnya apa Makanya saya Pak? mau ya Sakit yang udah Bapak coba sakit apa? di anu leher dengan kepala dengan pundak agak tegang, Oke, lehernya terasa apa Pak? terasa tegang dan kadang sakit. Tidak terlalu sih Oke, bisa bisa dibawa jalan, cuman agak oke. mengganggu. Saat lehernya tegang, Bapak setupnya seperti apa Pak? Eh, bunyi bunyi tipnya bunyi apanya maksudnya tadi Setupnya Pak?
Setupnya seperti apa? Saat lehernya tegang kan Ah, pengen terapi. ya, ya Bapak, Allah, Bapak saya, setupnya gimana? Setupnya ya, ya, gimana? ya, saya, walaupun saya sakit di pundak, tegang, sakit terasa mengganggu, tapi saya ikhlas, saya terima dengan ridho. Eh, saya pasrahkan kepadamu kesembuhannya. Saya bersyukur mendapatkan semua ini karena semua ini ada hikmahnya untuk saya. Oke. Begitu, ya. 90% udah betul, Pak. Ya, Iya. 9% udah betul, tapi Bapak jangan bilang sakit. Oh, ya, ya, Kita ya. bukan penderita, kita nggak sakit, Pak. Hanya sedang kedatangan, Pak. Jadi setupnya Oh, adalah, ya Allah, walaupun leher saya terasa kaku, terasa tegang, iya, saya iya, iya. ikhlas, saya ridho menerima sakit saya ini, dan saya pasrahkan kepadamu kesembuhannya. Iya, iya, Saya pasrahkan kepadamu hilangnya ketegangan leher saya. Ya Allah, iya, saya ikhlas, saya pasrah. iya, Itu Pak ya, diulangi lagi. iya. Siap, Lah, siap, siap. tapping ini Bapak Ibu, ini hanya 20% mempengaruhi kesembuhan. Supaya efektif, supaya bagus, supaya eh, hasilnya baik, Pak. Iya, iya, Ingat, chef ini itu menggunakan hati dan jari kita. Chef itu ujungnya spirituality, Pak. iya, iya, Jadi iya, tappingnya penting, tapi paling penting kondisi hatinya Bapak. iya. Kondisi Itu yang hatinya sebut, kenapa? Nah, nomor satu, Pak, ya, Bapak harus dalam kondisi YKIPS. Itu di video juga ada. Jadi kondisi hati saat melakukan terapi, melakukan self itu namanya YKIPS. Nomor satu yakin, Pak. iya, iya, iya. Yakin. Yakin pada apa, Pak? Ya, Yakin. Kan nomor satu yakin, Pak. iya, iya, Nah, saat tapping itu yakin pada satu maha kuasanya Allah, Pak. iya, 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 Yang kedua, mas sayangnya Allah sama kita. Bahwa iya, apapun sakit kita, itu memang punya pesan tersendiri, Pak. iya, iya, Bukan karena Tuhan tidak suka sama kita. Itu. iya, iya, Ada sesuatu dalam diri kita yang perlu diperbaiki. Sakit itu cuma pesan, Pak. Ibarat iya. Bapak nerima surat, itu jangan marah sama pembawa suratnya. Don't Siap, kill the siap, siap, messenger. Ada pesan siap, Tuhan di balik rasa sakit Anda, Pak. siap, siap. Kadang-kadang dia memberitahukan Bapak sesuatu yang lebih dalam, yang lebih gawat lagi, Pak. Mungkin Anda Siap. kelihatannya pusing gitu. Kadang-kadang ada kankernya, Pak. Oh, iya, iya, iya. Jadi terimalah sakit itu dengan ridho. Yang kedua, khusyuk, Pak. Ingat, Khusus. Anda berdoa kepada Tuhan. Buang kepada Allah saja kita khusyuk, Pak. Ya, ya, ya. Nah, khusyuk itu bisa rekayasa, bisa secara alamiah. Biasanya kita khusyuk itu, Pak, kalau kepepet. Oh, iya, iya, iya. Kepepet khusyuk, Pak. Tiba-tiba bisa ditagih debt collector atau besok bayar uang kontrakan rumah kalau nggak diusir. Itu khusyuk mendadak, Pak. Tapi ada juga bisa khusyuk kalau Bapak bisa jatuh, jatuh cinta, Pak. Siap, siap. Jadi kalau jatuh cinta, Pak, telepon sama istrinya, sama pacarnya bisa 2 jam nggak kerasa. Bapak punya Ya. hati seperti itu nggak saat terapi? Bapak khusyuk nggak? Coba Ah, dicek hatinya, Pak. itu yang belum Iya. saya miliki. Siap, Yang siap. ketiga, Pak, yakin khusyuk ikhlas, Pak. Ikhlas ridho, menerima, Pak. Bahwa apapun yang terjadi pada kita, itu ya memang salah kita sendiri, ya, Pak. Ya, ya. Kita kalau lampu kuning ya hati-hati, Pak. Kadang-kadang kita terabas, kan. Siap, siap. Nanti kalau kecelakaan kita komplain pada Tuhan, why me God, why me, gitu kan. Tuhan jawabnya Ya, ya ya. gampang, why not, gitu. Wong nabi-nabi aja kekasihku tak coba dengan sangat keras, apalagi cuma kamu kan gitu. Siap, siap. Dan ujianmu tuh gak ada apa-apanya gitu loh. Ya, Wong ya, kamu ya. giginya 32 sehat satu sakit kok komplain giginya yang satu kan gitu Pak. Dikasih Ya, siap, bertahun-tahun siap. sehat begitu sakit dikit kok komplain gitu loh. Kenapa Siap, siap. kita kok otak kita selalu berurusangka pada kekurangannya? Padahal kasih napas sudah alhamdulillah Pak. Ya, ya, Bapak ya. sudah sedalam itu nggak ikhlasnya, ridhonya. Lah itu yang ketiga, yakin khusus ikhlas. Yang keempat pasrah Pak. Ya, Memasrahkan bahwa setiap kita melangkah sebelum berusaha bahkan hati kita harus disiapkan untuk pasrah, Pak. Anda ingat pasrah itu tawakal. Doa yang ada tawakalnya itu doa keluar rumah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim itu ala Allah kan gitu. ya, ya, ya. Bahkan sebelum keluar rumah itu udah tawakal, Pak. Bapak udah tawakal Siap. belum sebelum ada tapping gitu? Ah, itu Lah tadi itu itu juga dicek dulu, benar Pak. tadi. Nah,
betul, betul, betul. Yang terakhir, yakin putus ikhlas pasrah, syukur Pak. Di antara satu sakit Bapak, itu banyak yang perlu disyukuri Pak. Iya, Sakit iya, itu iya. datang karena mungkin Anda belum mensyukuri yang Anda terima. Terlalu komplain dengan sakit Anda. Lah Iya, kalau iya. udah diambil Pak, klien kita kan ada yang nggak bisa ketip Pak. Nggak bisa ketip itu berat Pak. Coba kita nggak ketip 1 menit aja Pak, itu sakit loh. Betul, betul, betul. Sedangkan kita ketip setiap hari gratis kan. Ya, Baru ya, ya. sadar kalau kalau itu berkah, kalau udah nggak bisa ketip. Siap, Ada siap. juga yang klien kita nggak bisa nelen Pak, karena kena kanker nasofaring kan dipotong lidahnya. Lah kita nelen tiap hari itu bersyukur nggak? Betul, Apa betul, betul. apa masih bingung dengan uang untuk bayar-bayar Pak? Apa bingung dengan sakitnya? Apa bingung dengan hubungannya dengan keluarga, dengan anak dan istri itu? Padahal kalau disadari nafas itu kan luar biasa gitu. Nah, Ya, 5 hal ini yakin, kusuk, ikhlas, pasrah, syukur harus Anda pasang dalam setiap Anda melakukan terapi, baik diri sendiri maupun orang lain. siap, Jelas siap. ya, Pak? Siap. Oke, nanti ganti teman yang lain. Nanti kalau belum jelas kita kita teruskan. Bu Nurul, silakan dibuka mic-nya. Bu Nurul Ala Ayalin, Oh silakan Ibu. iya iya iya. Oh ya terima kasih Pak. Ini Ya, iya, waktu ya. waktu ya ada Zoom sama Pak Faiz. Saya Mm-mm, kan sama Pak Faiz disuruh menulis apa keluhannya. Terus saya mm-mm, tulis itu mm-mm, lutut saya kanan sakit gitu. Terus mm-mm, saya itu capek, terus ketiduran gitu. Jadi waktu acara typing itu sama sekali tidak ikut. mm-mm. Terus kok bisa sembuh itu? Sembuh dari Ya, nilai 8 jadi 0. iya Tapi Bu. saya sendiri, tapping sendiri, pinggang saya kan sakit karena setiap Mm-mm, hari gendong pasien saya. Pasien saya kan mm-mm. lumpuh gitu. Iya, iya. Terus kok saya tapping kok nggak sembuh-sembuh berkali-kali. Tapi sama Pak Faiz yang Zoom gratis itu, yang kemarin itu, Mm. saya Ya, tertidur, saya nggak ikut. Kok sembuh gitu? Kenapa? Oh, Gimana di ini? Kok di aneh, aneh, aneh ini. Ya, itu ada. iya Bu. Jadi Bu Nurul tanya kenapa kok saya sembuh ya Bu ya? Padahal saya Iya, nggak ikut terus tapping. saya tapping, ya, terus saya sendiri tapping pinggang saya berkali-kali itu tidak sembuh, Mm. gitu. Kenapa? Kenapa ini gitu? Iya Bu. Iya, ya, begitu Pertanyaannya aja. adalah kenapa? Eh, Kenapa saya tapping nggak sembuh-sembuh? Sedangkan ikut Pak Faiz tap, sekali, saya nggak ikut tapping sembuh gitu ya? iya, saya tertidur, tapi itu headset tetap ada di telinga saya dalam keadaan tidur. Saya Iya, bangun, saya bangun, sudah acara hampir selesai. iya, Terus oke. sakit lutut saya itu yang saya tulis itu jadi 0. Sembuh sampai Mm. sekarang sembuh. Iya, Sudah berapa hari ya? 3 hari yang lalu kan. oke. Iya, makanya saya tadi ulangi Bu Nurul dan Hmm. kawan-kawan, tapping ini sarana kita Bu, Hmm. sarana ikhtiar kita. Tapi bahwa nanti ada orang yang sembuh tanpa ada tapping akan banyak Bu. Saya Mas Faiz ini juga sekarang juga jarang tapping Bu. Saya Iya tapping ya. kalau saya ngajari, saya tapping Bapak Ibu. Untuk Mas dan Mbak Hos, itu kalau ada suara bocor dimatikan ya. Hostnya siapa ini? Mas Yan sama Mbak Fitri ya. Kalau ada suara bocor tolong dimatikan ya, Mas Yan sama Mbak Fitri ya. Jadi Bapak Ibu, untuk kesembuhan itu ada namanya 1 minute wonder. Bahkan saat kondisi Anda itu sudah pada peak, spiritual Anda udah tinggi, bahkan Anda disentuh aja sembuh, Pak. Bahkan saat setup aja bisa sembuh. Ya. Yang kedua, kenapa kok saya tapping sendiri, saya nggak sembuh-sembuh? Banyak Bapak Ibu variabelnya. Anda kan baru belajar SH2M. Sedangkan tapping-tapping itu, kalau mau lengkap, itu Anda ikut training Total Solution. Nanti tanggal 11 dan 12 Januari. Kalau boleh saya paksa Bapak Ibu. Anda nggak usah takut Bapak Ibu dengan investasi atau apapun itu. Barang itu, Anda punya mobil, punya rumah, punya simpanan ya Bapak Ibu ya. Itu barang, itu akan hilang Pak. Entah Anda berikan pada orang lain, entah hilang, entah dijual Pak. Tapi kalau ilmu sama knowledge Bapak Ibu, itu pasti melekat pada diri Anda.
Ya, jadi saya paksa kalau bisa Anda ikut tanggal 11 12. Karena di situ banyak materinya. SH2M itu hanya 10 sampai 20% pengetahuan Bapak Ibu. Makanya kalau Anda belajar SH2M itu belum sembuh, belum total keberhasilannya karena masih banyak hal detail yang perlu Anda lakukan, ya. SH2M eh, mungkin belasan video ya, tapi kalau self data solution itu 2 hari, jam 8 sampai jam 8 Bapak Ibu. Ya, di situ kan banyak sekali kasus yang bisa kita dah, ya. Tapi bahwa Anda belajar SH2M saja dengan sepenuh hati belajar itu udah banyak sekali manfaat yang Anda peroleh, ya. Dan kalau Anda udah praktek, udah lihat videonya, udah nyoba dan punya kendala, silakan di-sharingkan pada acara seperti malam hari ini, acara pendalaman SH2M. Gitu ya. Jadi manfaatkan kesempatan seperti ini untuk mendalami keilmuan Anda, Bapak Ibu. Ya. Oke, Pak RS silakan dibuka mic-nya, Bapak Ibu. Pak, sudah saya buka, Pak, mic-nya, Pak RS. Silakan, Bapak. Ya, mohon maaf Pak Dani. Oh, Ibu. Maaf, Bu. Silakan, Ibu. Ya, ya. Saya kan punya semacam trauma ya Pak. Jadi saya tuh setiap akan melakukan suatu hal itu saya cemas duluan. Dan saya kan Hmm. udah berusaha melakukan tapping apa ya antisipasi ataupun mungkin tapping yang untuk mengatasi mungkin trauma itu disebabkan oleh peristiwa di masa lalu saya. Hmm. Tapi pada saat suatu peristiwa itu terjadi, saya kan tiba-tiba cemas. Terus kemudian saya tuh melakukan tapping tersamar. Cuma memang Hmm. untuk setupnya kan karena udah cemas duluan itu apa ya Pak? Mungkin untuk khusyuknya dan sebagainya itu mungkin nggak maksimal. Jadi saya masih belum bisa mengatasi kecemasan itu. Gimana Pak Dani? Oke, nomor satu, Bapak Ibu, Anda boleh lakukan tapping untuk antisipasi. Misalkan Anda maju presentasi di depan kelas itu jam 9, ya. Anda boleh tapping jam 8 Bapak Ibu saat Anda longgar. Caranya gimana? Setupnya begini ya Allah. Walaupun biasanya saya kalau di depan kelas merasa cemas, saya kelas saya ridho menerima kecemasan saya ini dan saya serahkan ketenangan hati saya, keberanian saya padamu ya Allah. Nanti saat saya ada di depan kelas, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ulangi 3 kali Bapak Ibu. Ya, jadi tapping untuk antisipasi untuk Anda nanti jika Anda berbicara di depan kelas. Tapi kalau Anda memang eh, sudah melakukan itu dan pada saat mau presentasi Anda ada kecemasan, harusnya enggak, harus berkurang, harusnya berkurang. Tapi jika kepaksa pun Anda boleh tapping lagi jika memungkinkan dengan versi lengkap. Ya, ya Allah, walaupun aku mau maju ini, aku merasa cemas, aku ikhlas, aku ridho menerima kecemasanku ini, dan kuserahkan membaiknya perasaanku. Kuserahkan ketenangan batinku padamu. Ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah. Anda tapping normal, ya, 9 titik. Atau kalau Anda terpaksa pun, Anda lakukan tapping, tapi nggak usah diketuk, Bapak Ibu, Anda gosok-gosok saja titik sini. Atau bila dapat di sini juga Anda boleh 2 titik di sini. Kayak Anda mikir, tapi Anda sedang men-tapping. Ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, diterima saja. Anda tadi ngotot, misalkan saya boleh nggak kusuk Pak, nggak apa-apa. Diterima dulu bahwa Anda memang belum bisa kusuk. Semakin Anda melawan, semakin Anda nggak bisa kusuk. Diterima apapun kondisi Anda, total acceptance. Diterima sepenuhnya bahwa memang saat ini kondisi saya nggak bisa kusuk dulu, ya nggak apa-apa. Diterima sebisanya. Jadi dua Bapak Ibu, antisipasi untuk nanti, jika jam berapa, atau waktu kapan Anda maju rasa cemas, atau saat acara Anda tapping normal, atau kalau nggak bisa Anda gunakan tersamar Bapak Ibu. Kayak kayak megang tapi Anda itu menggosok-gosokkan tangan Anda pada titik-titik akupuntur, titik-titik yang menjadi aku poin Anda seperti normalnya gitu. Ya, bisa coba dengan yakin, kusuk ikhlas rasa syukur, dan jika Anda belum bisa Bapak Ibu, diterima saja. Jangan dilawan, diterima saja bahwa memang kondisi saya seperti ini. Ya, just let it flow,
biarkan itu mengalir saja. Ya, latihan Bapak Ibu. Namanya belajar awal-awal juga pasti nggak sempurna. Tapi just do it, lakukan saja. Lama-lama ini terbiasa. Gitu ya, Bu ya. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih. Pak Jafar, silakan Pak. Sudah saya buka mic-nya. Monggo. Ya, terima kasih Pak Dani. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini Pak Pak, Jafar. ya, saya sakit kronisnya udah jantung, asma, Mm-mm. Mm-mm. alergi juga, ada asam Oke. urat. Nah, kalau Mm-mm. jantung saya sudah di bypass dan malah Oke. tahun ini pasang ring. Obat terus, Mm-mm. jadi serangan jantung udah jarang. Tapi yang saat ini yang saya rasakan itu alergi, Pak. Gatal Oke. di gatal di tangan, di punggung, Mm-mm. di paha, banyak tempatnya, Pak. Nah, saya Oke. sudah coba tapping, sudah coba save, Mm-mm. Mm-mm. tapi kayaknya belum maksimal. Nah, mungkin tadi Oke. sudah ya tadi sudah mendengar penjelasan Pak Dani, mungkin faktor itu mungkin yakin, husu itu masih masih kurang kurang maksimal mungkin. Mm-mm. Nah, ini ada tetangga saya ini. Mm-mm. Anaknya yang saya lihat kayaknya seperti LGBT gitu, Pak. Nah, Mm-mm. Mm-mm. nah, ini kami tinggal di kompleks tetangga agak dekat. Mm-mm. Saya udah saya udah umur 66 tahun, dia baru mahasiswa tingkat 1. Dia merayu saya, Pak. Lihat CA. Wah, Mm. bahaya anak ini. Sering dia nelpon tengah malam. Istri saya pernah pernah saya pukul, Pak. Dia datang ke rumah saya malam-malam. Nah, Iya, iya. itu kan artinya saya kesian ke orang tuanya. Mungkin barangkali ada cara kalau kita bantu dengan chef. Apa Bisa, Pak. bisa? Nah, Yo, bisa. Jadi gini, mhm. Bapak alerginya tadi oke ya? Perlu solusi Ya, nggak, ya. Pak? Saya kira sudah Oh, dijelaskan tadi cukup ya, saya oke. kira. Dan Perlu saya di tambahi, Pak. Bapak, ah, Bapak udah tahu alerginya karena apa? Udah tahu belum, Pak? eh, banyak makanan, obat, udah dia udah tes alergi, ada banyak sekali. Nah, kalau Bapak mau sembuh alerginya, Bapak coba dikurangi pelan-pelan, Pak. Dikurangi, Ya, misalkan Bapak alergi sama makanan laut, misalkan ya, Pak. ya, ya, Saya kalau makan udang, saya gatal gitu ya. Lah, Anda ya. coba makan udang dikit-dikit sambil diteping, Pak. Ah, Kalau udah nggak keluar alerginya, nanti ditambah. mm, Jadi pelan-pelan satu-satu, Pak. Kalau mau ya, hilang alerginya, dicoba pelan-pelan satu-satu. Ya, kalau alerginya pengen hilang, Pak, itu alergi. ya, Yang kedua, LGBT. Apakah pernah? Pernah, Pak. Dan kita udah menterapi beberapa kali, tapi ada dua, dua, ada dua kondisi, Pak. Yang satu, dia sadar bahwa LGBT ini nggak benar dan dia pengen sembuh, tapi sulit. Ini lebih mudah, Pak. Karena dia tahu bahwa ini nggak benar dan dia pengen sembuh. Itu ya, Pak. Itu bisa diterapi, Pak. Ya, diterapi oleh kita dengan cara di tapping satu-satu. Misalkan gini, ya Allah, walaupun aku cowok dan aku kok suka sekali sama cowok, padahal aku tahu ini nggak benar, ini nggak baik, ini berdosa ya Allah. Tapi aku ikhlas, aku ridho menerima kondisiku saat ini dan kuserahkan kenormalan, kuserahkan kembalinya hasratku pada wanita, kepadamu ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah. Ini kondisi normal, dia sadar kalau dia salah dan dia pengen memperbaiki diri, Pak. Ini kondisi satu ya, Pak. ya, Lah, ya, ada juga kondisi yang kedua, bahwa dia tidak mau berubah, Pak. ya, Lah, kalau dia tidak mau berubah, ada 5 cara untuk merubah orang yang tidak mau berubah, Pak. Lah, ini diajarkan di SAFE, Total Solution, tanggal 11 sama 12 Januari. Ya, bagaimana cara merubah orang yang tidak mau berubah. Kadang-kadang orang yang bermasalah itu orang dekat kita, Pak. Dia nggak merasa bermasalah, tapi orang lain merasa dia bermasalah. Gitu.
Jadi memang ada caranya, Pak. Merubah orang lain yang tidak ingin berubah. Yang Itu ada surrogate terapinya, itu, Pak. Pak. Iya, ya. Surrogate juga bisa, atau saat dia tidur juga bisa, Pak. Atau ada 4 cara yang lain. Ya. Saya juga nggak tahu ini teman-teman yang ikut jasa 2M itu sudah diajari surrogate belum? Karena Saya harusnya saya harusnya sudah surrogate saya sudah TS, Pak. lah Total harus Solution harus sudah pernah. Saya nah, sudah ikut. harus ya harusnya surrogate itu Bapak Ibu diajarkan di kelas Self Total Solution. Ini terapi jarak jauh, Pak Jafar. Dan Saya karena sudah ikut ini ya. dan karena ini forumnya S2M, Pak, maka Oh, saya tidak jawab itu. oh ya ya. Karena teman-teman yang S2M itu belum tahu ini, Pak. Ya, nanti Bapak pendalaman Total Solution, Pak. Oh ya ya ya. Karena ini forumnya adalah S2M, di mana teman-teman masih menguasai jurus dasar, Pak. Oh ya Menterapi diri sendiri sama orang lain aja, kadang-kadang ya. masih melakukan, apalagi jarak jauh. Jadi nanti kita ajarkan di pendalaman Total Solution. Tapi Bapak bisa mulai bantu dia dengan cara surrogate yang Bapak tahu itu. Ya ya. Karena Bapak udah ikut TS. Ya sudah. Kalau bisa juga orang tuanya memberikan loving kindness terapi, Pak. Cinta tanpa syarat untuk anak itu. Hmm. Ya Kalau ya. orang tuanya jauh lebih efektif karena ada bonding, Pak. Hmm. Ada emotional bonding. Terutama ibunya itu ya, itu diajarkan cara loving kindness terapi. Mencintai anak itu tanpa syarat. Karena dalam hubungan, Pak, dalam keluarga, dalam manusia, semakin kita ingin orang lain berubah, semakin dia tidak mau berubah, Pak. Perubahan selalu berasal dari dalam diri sendiri. Itu ya, Pak. Nanti orang Ya lain akan berubah. Itu ya, Pak Jafar. ya ya. Terima kasih Pak Dani. Ya. Maka kasih Assalamualaikum. sama-sama. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Munarsi, silakan Bu Munarsi, saya buka mic-nya. Monggo, Bu. Terima kasih. Eh, G. saya ada diabetes. Oke. Relatif terkontrol karena saya rajin olahraga dan saya juga Hmm. hati-hati untuk eh, makan. Dan Mm-mm. saya sementara pakai suntik dan obat 1 kali aja. Nah, yang saya ingin Oke. tanyakan itu kalau Mm-mm. eh, penyembuhan dengan SEP itu dimulai dari yang mana? Soalnya kan kalau diabetes itu kan ada kaki atau tangan kebas, kadang ada rasa-rasa yang lain seperti lemes atau yang rasa-rasa yang nggak jelas gitu loh. Jadi mesti diprioritaskan dari mana dulu gitu. Oke, diabetes. Ibu udah tahu caranya terapi untuk sakit kronis, Bu? Belum, Udah karena pernah saya tahu? belum ikut TS. Oke, di SDM nggak ada ya? Bagaimana? Di SDM nggak ada sakit kronis ya, Bapak Ibu? Ah, Ini saya spill ya, Bu ya. Saya spill oke, caranya. Cuman oke, lengkapnya nanti di Total Solution, Bu. Ya, baik, nomor satu, Bapak Ibu, diabetes itu masuk sakit kronis. ya, 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 diabetes itu masuk masuk sakit kronis, Bapak Ibu. Untuk sakit kronis langkahnya ada 5, Bu. oke, Nomor satu, rasanya, Bu. J. Nomor satu rasanya. Ibu diabetes itu merasa apa? Merasa lemes atau merasa haus atau merasa apa, Bu? Yang paling sering sih kalau pas lagi naik gulanya itu lemes. Tapi Oke, kadang-kadang ada rasa yang nggak jelas gitu loh. nggak apa-apa, Bu. Yang jelas saja, Bu. Begitu gula darahnya Ibu merasa naik dan lemes. Lemasnya di tapping, Bu. Oke, jadi Begitu lemes gitu ya merasa, kan, rasa lemes gitu ya. iya, Ibu merasa gula darahnya naik, Ibu merasa lemes, lemesnya di tapping, Bu. Ya Allah, walaupun saya merasa lemes, karena mungkin gula saya sedang naik, saya ikhlas, saya ridho menerima rasa lemes saya, dan kuserahkan kesegaran tubuhku padamu. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Jelas, Bu? Iya, Itu nomor satu, Bu. iya. Anda mau merasa lemes, Anda mau merasa haus, Anda mau merasa apapun, itu di tapping dulu rasanya, Bu. Jadi Yang yang di kedua, detect, oke. hmm, yang di tapping rasanya, Bu, waktu muncul. Apapun rasa yang muncul gitu ya. Ya, di tapping, Bu. Oke. Nanti lama-lama hilang, termasuk kebas, Bu.
Kebas Oke, lama-lama juga hilang itu. baik. Begitu muncul kebasnya di tapping, ya. Yang kedua rasanya, Bu. Rasa perasaan ibu, emosinya ibu. Ibu diabetes itu merasa apa yang muncul? Apakah pernah merasa khawatir, atau merasa takut, atau merasa cemas, atau merasa marah, atau merasa apa, Bu? Pernah nggak muncul perasaan itu? Frustrasi. Oke, frustasinya di tapping, Bu. Ya Allah, walaupun merasa frustasi karena aku mengalami gula darah tinggi, sehingga ini, aku ikhlas, aku ridho menerima perasaanku ini. Dan ku serahkan hilangnya rasa frustasi ini padamu, ya Allah, aku ikhlas, ku pasrah. Itu yang kedua, Bu. Yang kedua, Bu. Ya, itu ya. Ya, ya, Jelas ya. ya. Yang ketiga, akar emosinya, Bu. Akar emosinya itu di tabel buku, Bu. Kita punya tabel akar sakit-sakit emosi, sakit-sakit kronis emosinya apa? Diabetes ini, Bu, suka mengontrol sesuatu, Bu. Hmm. Dia pengen maunya dia gitu. Lah, nanti ada tabelnya, Bu. Diabetes itu ingat saya, itu adalah suka mengontrol segala sesuatu, Bu. Agak Saya, perfeksionis. ya, maunya begini gitu. Ya. Lah, itu di tapping, Bu. Ya Allah, walaupun gula darahku tinggi, karena mungkin aku suka mengatur gitu. Aku suka mengontrol orang lain. Ya, tapi aku ikhlas, aku ridho menerima itu semua. Dan kuserahkan kelonggaran hatiku, ketenangan jiwaku padamu, ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah. Ya, Ya. jadi ada akar emosinya. Yang keempat, Bu, itu adalah organ tubuh yang bermasalah, Bu. Diabetes itu kalau nggak salah pankreasnya, Bu. Lah, seolah-olah ibu nanti bukan pankreasnya. Ibu minta maaf sama pankreasnya ibu. Selama ini baik sadar maupun tidak, ibu tidak sayang sama pankreasnya ibu. Dengan cara mengkonsumsi gula terlalu banyak. Sehingga dia ngambek, dia tidak mau mengeluarkan insulin, Bu. Jadi harus disuntik dari luar. Karena itu ibu harus minta maaf sama dia. Rasakan ibu megang pankreasnya, minta maaf sama dia. Ya Allah, walaupun selama ini aku merasa tidak menyayangi pankreasku, dengan cara makan gula terlalu banyak, maafkan aku pankreasku ya gitu, Bu. Tapi aku Ya. ikhlas, aku ridho menerima semua peristiwa ini dan kuserahkan membaiknya kenormalan kinerja pankreas saya kepadamu ya Allah. Aku ikhlas, aku pasrah. Supaya dia kembali normal lagi kinerjanya. Dicintai, disayangi apapun kondisinya dia sekarang. Yang kelima, nanti Anda belajar deep safe, itu meraih yang Anda inginkan. Kalau safe, ini menghilangkan yang tidak Anda inginkan. Tapi kalau deep safe itu meraih yang Anda inginkan. Apa yang Anda inginkan? Hidup sehat sempurna. Lepas dari sakit diabetes. Lah itu Anda lakukan deep safe. Caranya akan diajarkan di training Safe Total Solution. Yes. Itu benar sih ya? Sip ya? Ya, terus buku tadi bisa didapatkan dengan kita beli anytime atau hanya pada TS? Anda tanya Bu ke IC yang kasih tahu Ibu ya. Oke, Pada nanti. sales yang pada education consultant kita. Ya, Ibu Baik. tahunya acara ini dari siapa, dari IC siapa ya. Ya, Silakan ya. ya. Saya kurang paham administrasi. Baik, baik. Tapi Baik. saran saya Ibu ikut training Safe Total Solution. Iya, Kalau ada ya, ya. itu ya, Satu Bu, ya. lagi, sedikit lagi, yang Ya. soal deep safe tadi, karena saya Hmm. renang itu nggak lancar-lancar gara-gara apa? Saya menjejaknya apa? Lutut saya yang kiri kan kurang kuat gitu loh, sehingga Hmm. Hmm. pendek-pendek gitu harus berhenti, sehingga sulit untuk saya bisa memulai renang di tempat yang dalam, padahal kan lebih enak yang di air yang dalam gitu loh. Hmm. Apakah Hmm. masalah saya itu bisa ditangani dengan deep safe? Kalau untuk itu dengan Safe Bu, itu kan Bagaimana? menghilangkan sakit. Kalau itu masalahnya, Nah, itu Anda gunakan Safe. Karena kan itu sakit Bu. Menghilangkan yang tidak kita inginkan itu pakai Safe. oh berarti masalah di lutut dulu. Iya. Kalau deep safe itu, Bapak Ibu, itu Anda pengen uang 1 miliar, pengen punya rumah, pengen punya Oh, mobil, I see. pengen anaknya lulus UMPTN, pengen anaknya diterima gitu. Ya, ya. Anak saya itu ngegame Bapak Ibu 8 jam sehari.
mulai SMP, Pak Ibu. Itu kira-kira ibunya stres nggak? Tapi alhamdulillah begitu dia saya deep save, pelan-pelan saya belajar untuk menerima kondisi anak saya. Alhamdulillah diterima Bu kemarin di negeri gitu. Meraih yang kita inginkan dengan deep save, eh, akhirnya dia diterima Bu, di Surabaya gitu. Anak saya Alhamdulillah. diterima di TS Bu, Teknik Informatika. Nah itu kita gunakan deep save untuk meraih yang kita inginkan. Nah kalau ibu sakit, ingin menghilangkan yang tidak diinginkan itu pakai save gitu. Oke. Supaya ibu bisa berenang di tempat yang dalam. Ya, Itu Bu ya. ya, baik. Terima Sip Bu. kasih sekali. Ya Bapak Ibu. Nanti dilihat rekamannya kalau belum clear ya. Baik. Oke. Assalamualaikum. Halo Rehan. Sekarang Pak Marsono silakan Pak dibuka mic-nya Pak. Silakan Pak Marsono. Sudah saya buka. Monggo. Oh iya, terima kasih Pak Dani. Nggih, nggih. Iya, mohon maaf Pak, ini saya pengen tanya yang kemarin saya nggak sempat ngikuti acara Pak Faiz untuk Hmm. apa setup untuk setting perintilan Pak. Oh, itu kelas abundance Pak, bukan di sini Pak. Oh gitu ya, oke oke. Itu clearing clutter Pak namanya. Iya iya. Jadi memang Bapak Ibu program kita beda-beda ya. Kalau Pak Marsono tadi Hmm, itu menanyakan kelas abundance. Bagaimana cara iya. kita meraih keberlimpahan ya. Kita nggak Hmm, berlimpah itu Bapak Ibu banyak mental blocknya, banyak clutternya, banyak hambatannya, banyak mental blocknya, termasuk kita nggak bisa sukses karena terlalu ngurusi perintilan yang banyak itu. Lah kita lakukan ABC namanya Bapak Ibu, abundance block cleansing, ABC, abundance block cleansing. Lah tapi bukan di sini Pak Marsono, mohon maaf ya. Ini pendalaman S2M Pak untuk masalah healing secara fisik dan emosi. Jadi kita skip oke dulu Pak. ya Pak Marsono ya. Kita lewati dulu ya Pak. Siap siap siap. Iya. Coach Dani, Assalamualaikum. Angkat tangan Bapak Ibu. Antri, saya buka satu-satu ya. Pak Coach Dani, Alimuddin, Pak Alimuddin silakan dibuka dulu. Baik, Monggo Pak terima Alimuddin. kasih. Ya, terima kasih Pak Denny. Oke, silakan. Ya, saya ini Pak Denny baru pertama kali ikut. Oke, Nah, saya lihat kelasnya ini kelas pendalaman. Jadi betul. saya belum tahu apa-apa ini Pak, saya karena baru pertama kali ikut gitu Pak. Ya, Ya Pak. kalau saran kalau bisa sih kelasnya dipisahkan Pak ya, khusus pemula gitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pengobatannya Pak kalau ada gejala sakit jantung? Itu aja Pak, saya kira. Bapak, Terima kasih. Bapak udah ikut S2M kan? Belum. Lah, Saya nggak. harusnya nggak ikut kelas ini Pak. Oh gitu ya. Kelas ini khusus SH2M yang sudah beli produk Pak. Jadi semua yang di sini itu udah belajar caranya Pak. Udah bisa semua. Semua yang di sini itu udah masuk kelas SH2M. Saya feeling happiness movement sudah melihat 16 videonya Pak. Yang tidak bisa sama sekali, yang belum sama sekali itu kelas hari Senin Pak. Free gratis untuk semua orang. Lah itu langsung diajak praktek. Ya, kalau kelas malam hari ini namanya pendalaman SH2M. Self Healing Happiness Movement, di mana semua orang yang di sini harusnya sudah melihat video yang di member area Bapak Ibu. Dan udah praktek, dan jika ada kendala, ditanyakan, diperdalam di kelas ini. Jadi gitu Pak Limudian ya Pak, penjelasannya. Jadi gimana Pak? Jadi Karena Pak, saya nggak ikut itu yang kelas sebelumnya Pak. daftar ke orang yang ngajak Bapak. Yang Gitu ngajak ya. Bapak siapa? Yang ngajak Bapak tahu acara ini dari mana? Saya tadi lihat postingan di Facebook Pak. Nah itu, tanyakan dia supaya ikut kelasnya SA2M Pak. Biar pemahamannya merata gitu. Itu ya Pak. Atau tanya teman-teman Pak. di sini. Kawan-kawan EC silakan Pak Alimuddin disapa, kemudian dikasih penjelasan tentang SH2M ya, karena beliau belum tahu sama sekali. Pak Jumail, silakan dibuka Pak, sudah saya buka mic-nya, monggo. Baik, terima kasih Master Nggih, Mas. Dani ya. Pak Jumail.
Ini menarik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Waalaikumsalam. Sulawesi Barat, Pak. Ini Sulawesi juga Barat. Oke. sudah nonton beberapa video yang sudah dikirimkan Mm-mm, lewat mm-mm, chatting di WA. Tapi mm-mm. kemudian saya bertanya mungkin di awal bahwa kenapa kemudian di Peping ini kata-kata yang dipilih itu adalah ikhlas, ridho, pasrah, dan syukur. Kira-kira apa efeknya terhadap Oh, penyakit yang kita derita ini, termasuk tadi penjelasan ke ibu yang gula bahwa permintaan maaf kepada katakanlah kepada organ tubuh yang katakanlah tadi pankreas yang kita rasa sudah ya dibebani dengan mungkin kita terlalu banyak konsumsi gula misalnya. Itu yang ya, pertama. Karena saya googling juga ini vaping ternyata banyak banyak taping ini banyak sekali apa maknanya ada 4 5. Tetapi mungkin di awal kita orang awam mungkin di awal ini yang perlu dijelaskan itu yang pertama. Nah, saya yang kedua penderita GERD, Pak, anxiety, dan itu sensasinya luar biasa, Pak. Hampir kompleks. Mulai dari ya merasa begah, kemudian napas pendek, ya di awal, kemudian kepala pusing, telinga itu ada yang bunyi-bunyi, jantung berdebar. Itu kira-kira apa dulu, Pak? Ya, kira-kira kalau kita menderita GERD ini, kira intinya itu di mana dulu yang perlu di paving atau di save ini agar itu terstruktur. Kira-kira kira-kira mana yang lebih didahulukan itu untuk menyelesaikan persoalan itu karena sensasinya banyak, sudah Pak Pak. ya. Iya, Oke, sudah ya Pak. Itu iya. aja ya. Makasih banyak, Oke, Mister. pertama kali saya jawab yang terakhir Pak GERD Pak ya. Iya, GERD itu karena Bapak mengalami asam lambung berlebihan Pak. iya. Dan GERD ini sakit lambung, sakit mah itu akarnya satu Pak, kecemasan Pak. Jadi Bapak kalau mau memulai, Bapak tuliskan hal-hal yang pernah atau sedang Anda cemaskan Pak. Pak Jumain nulis hal-hal yang pernah atau sedang Bapak cemaskan Pak. Akar dari GERD, akar dari sakit lambung, akar dari asam asam lambung itu adalah kecemasan Pak. Yang lainnya itu cuma turunan Pak. Iya. Karena Anda cemas, asam lambung Anda meningkat, itu akhirnya Anda pusing, Anda stres, Anda gelisah gitu. Lah, Bapak akui aja tanpa ngomong sama siapapun, Pak, tentang kecemasan-kecemasan yang Bapak alami sekarang atau pernah Bapak alami, Pak. Jadi ada rumusnya, ada bukunya, akar dari GERD, asam lambung, itu kecemasan. Lah, begitu Bapak tuliskan, berapapun yang Anda peroleh, diterapi satu-satu, Pak. Mungkin cemas tentang anaknya, mungkin tentang finansial, mungkin tentang hubungan dengan orang lain. Itu Bapak tulis dan Anda terapi satu-satu, Pak. Itu nanti GERD-nya akan turun dan hilang, Pak. Akarnya sakit GERD itu kecemasan, Pak. Kira-kira Bapak punya nggak hal yang Anda cemaskan sejauh ini gitu, Pak? Ditulis ya Sebetulnya satu-satu. jadi begini, Master. Mm-mm. Sebetulnya pada kondisi yang membaik, kita mampu membawa katakanlah kecemasan-kecemasan. Siapapun manusia namanya manusia punya masalah. Tetapi ketika kondisi muncul GERD, nah itu di situ kita kadang-kadang tidak mampu mengendalikan itu. Ya, ada Sebelum GERD-nya saatnya saya mampu mengendalikan sesulit apapun. Kebetulan saya memang pengajar, saya media suara ngajar di ya pegawai negeri dan itu kesibukan luar biasa Mm. dan mampu kita lalui itu semua. Tetapi terkadang terkadang muncul itu dan memang kita tidak mampu mengendalikan. Bapak udah nulis, Pak. Berapa banyak yang ditulis? Sebetulnya tidak ada yang terlalu saya cemaskan dalam hidup saya. Ah, Ya, oke. Karena kalau secara pemahaman kita itu ada kecemasan, Pak. GERD itu, Pak. Seandainya ada, Bapak tuliskan, Pak. Seandainya ada. ya, saya harus Karena mencari-cari karena betul, Pak. ya, saya umur 55, ya anak saya sudah kerja semua, hampir tidak ada yang saya cemaskan. Oke. Ya, Tapi kalau memang kalau mungkin di lambung saya yang bermasalah. oke.
Kalau memang Pak, kalau murni klinis ya mungkin dokter lebih tahu Pak. Tapi Ya, kalau saya ini kan spiritual emosional Pak. ya. Jadi masalah emosi kita itu biasanya kena ke sakit fisik. Oh Dan iya. itu ada rumusnya Pak. Risetnya Louis Hay, 80 tahun. Dan semakin kita denial memang semakin dalam Pak. Kadang-kadang kecemasan kita saat SD Pak. Itu munculnya udah gede ini. Ada alumni kita yang nggak bisa, mohon maaf, ereksi Pak. Ternyata SD-nya dipelorotin celananya. Di mana dia merasa nggak seperti itu. Lah mungkin Bapak harus mencari Pak. Ini kita kayak buka septic tank. Kalau Bapak ikut TS, Self Total Solution, itu namanya ada 3P Pak. Personal Peace Procedure. Kita menuliskan minimal 50 kasus peristiwa yang nggak enak, yang melukai emosi kita, yang kita ingat Pak. Mulai kita kecil sampai segede ini. Oh iya. Lah Siap. pengalaman kita itu kecemasan. Berarti itu disebabkan oleh kecemasan Pak. Tapi kalau memang nggak ada, nggak apa-apa, nggak masalah. Ditambah aja sakitnya Pak. Ya Allah, walaupun asam lambungku naik dan sangat nyeri, rasanya nggak enak sekali, tapi aku ikhlas, aku ridho menerima semua rasa nyeriku ini. Dan kuserahkan hilangnya, kuserahkan membaiknya kondisi lambungku ini padamu, ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah. Sesimpel itu Pak. Kalau kita murni fisik, ya. Ya. Tapi saran saya, mungkin SD pernah dipermalukan gitu. Mungkin SMP pernah diremehkan orang. Mungkin SMA pernah nggak berprestasi gitu. Dimulai aja dari yang kecil-kecil Pak, yang Bapak ingat. Moga-moga nanti akar masalahnya akan muncul Pak. Kalau nggak Siap. ada ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak harus. Ini hanya terjadi 80% populasi Pak. Tetapi masa lampau itu juga masih ya, masa SD, masa SMP, itu masih Loh, berpengaruh hari ini loh ya kita misalnya. sangat anu Pak, kalau dalam ilmu kita kan emosional itu kan sangat berpengaruh pada kondisi fisik kita sekarang Pak. Itu peristiwanya yang klien tadi itu SD Pak, dipelorotin celananya itu. Dan kita biasanya semakin denial, semakin numpuk, semakin merasa nggak sadar, semakin merasa nggak ada apa-apa. Itu nggak apa-apa. Sampai kemudian itu muncul ke pemermukaan, mengakibatkan sakit fisik yang kelihatan. Gitu. Tapi seandainya Jadi pun nggak ada sama sekali, nggak apa-apa, di tapping untuk sakit fisiknya saja Pak. Oke itu. mohon izin Mas Tirs, terakhir ini yang memang saya rasakan sekarang ini adalah seperti agak ada semacam trauma. Contoh Hmm. kemarin kebetulan saya ngajar di Ambon dan itu Hmm. subuh-subuh karena jam 4 harus Ya, sudah check in. iya, Jadi iya. itu di Makassar itu sekarang bandaranya hampir 1 kilo kita jalan kaki. Nah, karena mungkin Hmm. kurang tidur, saya tiba-tiba rasanya tidak enak dan saya minta kepada petugas di bandara untuk atau mengantar saya ke dokter. Itu trauma Pak. Itu tidak bisa lagi jalan jauh saya hari ini. Saya sudah trauma dengan jalan jauh tadi karena perasaan saya sudah mau mati saya rasakan. Ya, Iya, 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 tidak iya, iya nyaman. Pak. Ya ternyata setelah saya ditensi karena memang ya, perlakuannya adalah ditensi itu diukur itu meningkat Pak. Biasanya rata-rata 110 tiba-tiba naik 145 per Iya, iya. 80. Dan itu yang membuat saya trauma sampai hari ini. Itu Iya Pak. karena jalan kaki tadi capek, tidak tidak tidur seharian naik kendaraan mobil itu tidak nyaman ya, waktu itu. Hmm. Jadi Hmm. diukur jantung masih normal, makanya dokter tidak memberi perlakuan apa-apa. Dia bilang ini hanya mungkin karena kecapean. Itu sampai sekarang saya trauma untuk jalan kaki karena ketika saya dalam keadaan capek, ya itu muncul itu trauma seperti itu. Iya Pak. Kira-kira kelas Traumanya mana yang harus saya masuki ini, Master, Self Total supaya Solution Pak. ya Self Total Solution Pak. ya nanti Yang diarahkan tanggal kita ya 11 sama 12 Pak. tanggal 11 Tinggal nanti 12 siap. eh, itu nanti tinggal, dan itu bergaransi 100% Pak. Ada garansi 100% kalau Anda tidak ada perubahan, kita bisa kembalikan uangnya. Anda bisa hubungi kawan-kawan EC yang ngajak Bapak ke sini, atau Anda bisa kontak yang ngajak Anda ke sini Pak. Makasih Master. Untuk tahu aja, saya bukan master Pak. Saya teman belajar gitu aja. Tapi insya Allah enggak apa-apa Pak. Em, Peristiwa seperti Bapak alami ini banyak ya. Jadi Anda nggak sendiri kawan-kawan. Ingatlah bahwa apa ya? Ya ini hidup bukan surga ini. Ini di dunia dengan berbagai macam kompleksitasnya. Jadi nggak apa-apa, temannya banyak. Dan setelah praktek jadi sembuh juga banyak. Jadi oke dengan
Orang jadi rumit karena nggak tahu aja Bapak Ibu. Kalau udah tahu ya nanti gampang. Ya, terima kasih Bapak udah sharing Terima kasih. Pak Jumail. Oh, kabar membaik ya Pak kondisinya ya Pak. Makasih. Amin. Mm-mm. Pak Ridwan, silakan. Sudah saya buka mic-nya. Monggo Pak Ridwan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya. Terima kasih Pak sebelumnya untuk kesempatan yang Oke. diberikan. Ya, sebelum Iya, iya. saya melakukan bertanya terkait dengan setapnya, saya ingin juga menyampaikan lebih awal beberapa pengalaman terkait yang pernah saya lakukan karena pernah sudah beberapa kali saya mencoba membantu, tapi ini bukan proses sama dengan tapping, proses rukiah Pak ya. Jadi kalau saya melihat mencermati dengan bagaimana melakukan setap itu saya berusaha memahami bahwa di setap itu sebenarnya termasuk inti sebenarnya sebelum kita mendapatkan powerful untuk setap itu sendiri. Karena kita harus betul-betul meningkatkan bagaimana kita menyatukan hati dan pikiran kita. Karena di pengalaman rukiah itu Pak, saya beberapa kali baik saya melakukan dengan cara transfer dengan si sakit, contohnya kalau perempuan itu kan bagi kami ndak layak kalau disentuh biasanya seperti itu. Iya, Jadi iya. biasa keluarganya kami lakukan transfer melalui keluarganya langsung megang si sakit, baru kami yang menyentuh keluarganya itu seperti itu. Nah, pengalaman kami saat kami mengucapkan niat dan bacaan-bacaan ayat ruqyah itu, di situ kami dapatkan pengalaman bahwa ada beberapa pengalaman yang kami dapatkan, ada yang kurang maksimal, ada yang betul-betul sangat luar biasa. Hasil yang kami pelajari di situ bahwa ketika kita mengucapkan atau membaca ayat-ayat ruqyah itu sangat berpengaruh ketika kita merasakan getaran bacaan kita sendiri. Nah, seperti itu. Iya. Ya. Jadi mungkin di situ letaknya barangkali Pak ya, setapnya di situ. Ketika kita mengucapkan kata-kata setap itu, sebaiknya harus betul-betul hati kita, mood atau pikiran kita, bangun kekuatan pikiran kita seperti apa kita mengucapkan setap itu. Seperti itu. Barangkali di Iya. situ rata-rata saya lihat teman-teman yang ada di sini, ketika Iya. mereka mengatakan bahwa tidak efektif atau kurang maksimal, mungkin di awal mengucapkan setap itu barangkali tidak maksimal, sehingga untuk melanjutkan tappingnya itu berpengaruh seperti itu saya lihat. Oke. Jadi satu hal yang saya ingin tanyakan Pak ini terkait dengan respon orang yang mau dibantu. Contohnya saya punya kemanakan ini yang saya mau coba praktekkan pengobatannya, namun saya belum sempat karena saya sendiri Pak kalau mau membantu pengobatan itu biasanya saya harus mood dulu. Kalau setengah-setengah saya tidak lakukan karena pasti hasilnya tidak maksimal. Seperti itu juga kalau saya juga belum pernah praktekkan ini untuk diri saya kalau saya mengalami ini karena belum saya ada alami semacam sakit. Saya tidak melakukan kalau saya tidak mood karena pasti akan hasilnya tidak maksimal. Nah, seperti itu Iya, Pak. Pak. Jadi, saya cuma mau tanyakan kira-kira kalau saya mau mengobati orang atau kemanakan saya sendiri yang kebetulan kemanakan saya ini menderita semacam penyakit autis, mulai dari penyakit bayi dia kena semacam di tulang punggungnya itu kelebihan cairan sampai setengah badannya itu lumpuh. Sampai sekarang dia sudah dewasa sekarang. Sudah dewasa, sudah umur 20 tahun lebih. Saya lihat dia ada semacam cacat keterbelakangan mental seperti itu. Yang saya ingin tanyakan bagaimana kira-kira cara membuat setap itu buat dia, karena otomatis responnya pasti tidak ada kalau kita berikan setap itu karena dia kan tidak memahami karena akibat dari keterbelakangan mentalnya. Nah, kuncinya seperti apa itu kita buat setap itu buat si sakit yang kita mau lakukan itu. Langsung di tapping tanpa setup Pak. Iya. Ini sama dengan kita menterapi orang pingsan Pak. Orang pingsan itu nggak bisa setup Pak. Ya, orang betul, gila tidak bisa setup Pak. Lah itu caranya adalah langsung di tapping Pak. Kalau bisa saat dia sadar di tapping saja langsung Bapak Ibu. Kalau nggak bisa saat dia tidur. Jadi Tetapi langsung kita di tidak tapping. mengucapkan kata-kata setap sendiri itu Pak, buat kita sendiri mengucapkan kata-kata setap buat dia.
seperti Lah, itu. kalau itu orang tuanya lakukan loving kindness therapy, Pak. LKT. Iya, iya, iya. Berikan cinta tanpa syarat kita kepada dia, Pak. Terima dia apa adanya. Siap, 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 siap. Jadi namanya LKT, loving kindness therapy, adalah kita meluk dia, gosok-gosok punggungnya mau tidur, Pak. Sambil kita mengarahkan cinta kasih tanpa syarat kita kepada dia. Yang bikin kita menderita adalah kadang kita tidak menerima, Pak. Iya, iya. Karena itu kita belajar untuk menerima dia tanpa syarat, Pak. Karena Iya, Tuhan tidak pernah menciptakan produk gagal. iya, Jangan-jangan iya. anak ini adalah kunci kita ke surga, Pak. Iya, iya. Karena kesabaran kita, keriduan kita, Tuhan jatuh hati dengan kesabaran kita, Pak. Jadi ini bukan anak bermasalah, ini anak istimewa. Hanya Iya, diberikan pada orang tua yang spesial, Pak. iya, 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 iya. Mindsetnya Iya, diubah. Langsung iya, tapping ya, Pak. Gitu ya, iya, Pak. iya, makasih Bapak. Ya, makasih, Mantap makasih. ya. Iya, Oke. iya, iya. Assalamualaikum. Bu Erna Masuk. Bekasi, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak. Terima kasih untuk waktunya. Ye. Begini Pak, sebenarnya pertanyaan saya hampir sama dengan Bapak. Maaf, saya lupa tadi tentang GERD dan anxiety ya Pak, ya kecemasan. Ya. Di sini mohon maaf Pak jika pertanyaannya saya ulang, mungkin sama. Cuman di sini saya coba mempelajari bahwasanya tentang emosi atau anxiety saya mungkin lebih jelasnya ya Pak, bisa saya sampaikan. Jadi pertanyaan saya kalau boleh Pak mohon dibantu cara typing saya ketika contoh ya Pak. Terkadang anxiety kecemasan itu tiba-tiba datang ketika ada serangan lambung. Jadi misalnya kalau lambungnya kumat dan psikosomatis, tapi terkadang ada juga yang anxiety itu tiba-tiba saya sedang nonton TV, tiba-tiba langsung datang kecemasan gitu, Pak. Nah, cara mentyping ketika kumat anxiety-nya itu diawali dari serangan lambung dan misal anxiety tiba-tiba tanpa ada serangan lambung, Pak. Mohon dibantu. Secara umum, Bu, secara umum. Ya. Secara umum itu yang memulai adalah kecemasannya, Bu. Oh gitu ya, Pak. Secara umum, risetnya Louis Hill, 88 tahun, Bu. Beliau ini riset adalah GERD-mu itu bukan kamu GERD terus cemas, bukan. Tapi karena kamu menyimpan banyak kecemasan, Bu. Oh gitu. Jadi kamu asam lambungnya meningkat. Iya. Dan ada rumusnya itu. Di buku kita itu ada rumusnya. Iya. Sakit kronis itu akarnya apa itu ada rumusnya, termasuk GERD, sakit lambung, ya itu adalah akarnya kecemasan. Jadi Bu Erna paling gampang dimulainya adalah Ibu jujur menuliskan pada diri Bu Erna sendiri peristiwa yang pernah bikin Ibu cemas mulai lahir sampai sekarang yang masih ingat apa ditulis, Bu. Oh, menulis ya. Ditulis baik masa lalu maupun sekarang yang bikin Ibu cemas ditulis semua, Bu. Kemudian di tapping satu-satu. Itu nanti kan akar masalahnya, kerja sembuh itu. Oh gitu, Pak. Jadi Saya yang cemas, di lambung ya, Pak. Jadi kecemasannya itu. ya karena cemasnya bikin sakit lambung, Bu. Bikin GERD. Itu secara keilmuan kita bahwa akar masalah dari sakit fisik, sakit kronis kita awalnya adalah emosi, Bu. Mungkin Ibu cemas karena hubungan dengan keluarga, mungkin cemas masalah finansial, mungkin cemas karena hubungan, mungkin cemas karena sakitnya itu. Diakui, diterima, Bu. Ibu pernah cemas karena apa? Nanti kalau akarnya kena, sakit lambungnya akan menurun, Bu. Menurun itu dalam arti bisa ada kemungkinan besar bisa istilahnya sembuh, Pak? Loh, bisa. Oh, gitu. Pak, boleh kalau saya kasih contoh bahwa saya menyadari kecemasan saya dan saya minta tolong buat cara typingnya, Pak, boleh? Iya, Ibu kan punya kecemasan, Bu, diteliti itu. Misalkan Ibu cemas karena pernah ditagih utang, misalkan ya. Ibu tulis lah itu. Satu ya. Anda set up, Bu. Ya Allah, walaupun saya mengalami kecemasan, pernah mengalami kecemasan karena saya pernah ditagih utang dan saya belum punya uang, dan saya dipermalukan, saya takut kalau ditagih lagi.
Tapi saya ikhlas, Mm-mm. saya ridho menerima peristiwa itu. Ya, Iya. kecemasannya diterima, Bu. Dan kuserahkan hilangnya. Kuserahkan Mm-mm. berkurangnya kecemasan karena peristiwa ini padamu, ya Allah. Aku ikhlas, aku pasrah. 3 kali, Bu. 3 kali, Pak. Boleh, Nah, setelah itu di tapping, ya, boleh catat kalimatnya. ya tadi itu, Bu. Nanti diulangi lagi, bisa direkam kan ini? Ya, ini kan direkam, Bu. Oh, oh bisa. Ibu bisa Jadi, putar ulang. oh gitu. Misalkan Ibu cemas karena pernah ditagih utang. Iya. Atau ditagih utang belum punya uang. Kan cemas itu, mungkin ya. Tetap, ya Lebih Allah, walaupun... cemasnya ini, Pak. Cemas, takut mati. Lah, Terus makanya itu. Lah, itu kan contoh, Bu. iya, contoh. Contoh. Jadi kalau misalkan Ibu takut mati gitu ya, ditulis dulu. Mm-mm. Saya cemas karena takut mati. Ditulis di setup, ya Allah, walaupun aku cemas karena aku takut mati, aku belum persiapan, dosa masih banyak dan lain-lain. Tapi aku ikhlas, aku ridho menerima kecemasanku ini dan kuserahkan hilangnya, Bu. Kuserahkan Iya. berkurangnya kecemasanku akan rasa takut mati ini padamu. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 3 kali di tapping. Awalnya diukur dulu, Bu, cemasnya mati itu berapa? 9 Berapa atau persen? 10. Ada ukurannya, Bu, 0 sampai 10 kira-kira berapa? Mm-mm. Nah, setelah tapping diukur lagi, udah turun belum? Gitu. Iya. Diukur itu dalam rangka kita mengukur hasil kerja kita. Oh Setelah di iya. tapping itu sakitnya naik apa turun apa hilang gitu, Bu. Dan Ibu Mm-mm. satu-satu sesuai dengan list yang Ibu bikin tentang kecemasan yang pernah Ibu alami. Gitu ya, Oh Bu. iya. Iya, Pak. Ini di list. Oke, saya lanjut ya, Bu. Iya, terima kasih ya, Pak ya. Aman. Nah, ya, Ibu. Pak Eko Bayu Aji, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sudah saya buka Pak Eko Bayu Aji, monggo. Saya Pak Eko Bayu. Ya, saya Pak Eko Bayu Haji, Pak. Mau tanya Silakan gini. Bapak. Nggih. Bisa, kan saya megang fotokopi yang dari pelatihan solution ya, solution self solution apa? Total Solution, Pak. TS, Jadi Pak. Total penyakit Solution. penyakitnya ada landasan emosinya, ya kan? Betul. Tapi nggak ada penyakit apa nggak ada itu gimana, Pak? Kenapa, Mas? Pak. Sorry. Penyakit di landasan Suaranya putus-putus, Pak Eko. Sakitnya, landasan emosi penyakit sakitnya Bapak apa? itu ada penyumbatan itu. Saya nggak dengar ya, Pak. Saya nggak dengar Pak Eko Bayu Haji, suaranya putus-putus, Pak. Ada penyumbatan, Pak. Apa, Pak? Sorry, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Ada penyumbatan. Jadi gini, Bapak Ibu, kalau ada sakit apapun, kronis, langkahnya ada 5. Ya, tadi saya jelaskan. Saya jelaskan tadi. 1, rasanya, Pak. Saat sakit itu, misalkan ada kanker otak, rasanya apa? Nyeri. Saat nyeri itu di tapping. Anda diabetes, gulanya tinggi. Rasanya apa? Lemes. Saat lemesnya itu datang di tapping. Itu ya. Itu nomor 1. Nomor 2, emosinya. Anda sakit itu merasa apa? Cemas, takut, gelisah, sumpek, khawatir, takut mati misalkan. Nah, saat sakitnya itu muncul, emosinya itu muncul, di tapping emosinya. Tapi kalau Anda nggak punya akar emosinya, di tabel itu nggak ada. Nomor 1, Anda lewati aja. Nomor 2, rasakan seluruh tubuh. Ya, Anda lewati aja, atau rasakan seluruh tubuh, atau Anda tanya, saya carikan di Google, Pak. Kalau emang di daftar itu, setelah Anda ikut TS, Bapak Ibu, Total Solution, Anda dapat tabelnya, akar emosinya, dan di situ nggak ada, Anda bisa tanyakan, nanti kita akan carikan akar emosinya. Ya, jadi kalau Anda nyari nggak ada 3. 1, dilewati aja. 2, rasakan seluruh tubuh. Yang ketiga, Anda tanyakan sakitnya, nanti kita carikan akar emosinya. Itu Pak Eko ya. Langkah-langkahnya 3 itu, Pak. Tadi saya nggak dengar soalnya.
Oke, Pak Muhammad Amin ya. Silakan Pak Muhammad Amin, saya buka mic-nya. Pak Muhammad Amin, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Ya, perkenalkan saya Muhammad Amir. Terima Ye. kasih eh, diterima di grup ini dan saya sudah video-video yang dikirim walaupun tidak baru baru sekitar 3 belum total lah. Nah, yang saya punya kalau saya terapis juga Pak, saya bekam rukyat atau punggung. Tapi saya tertarik juga ini metodologi yang ditawarkan Pak Faiz ini kan. Nah, saya punya keluhan itu ya obesitas. Tinggi saya 175. Ya, berat badan saya ya sebelum sakit pernah menjadi 125, tapi setelah Allah sakitkan kurang lebih 6 bulan saya di rumah tidak turun tanah, turun menjadi 100. Nah, yang 100 itulah yang saya jaga. Ya, Alhamdulillah dari selama 9 bulan ini saya jaga ya paling naik 101, 102. Ya kadang turun menjadi 99. Nah, ya itu. Nah, kalau dari kondisi tensi, kolesterol apa, gula darah, alhamdulillah normal. Nah, hanya karena berat badan ini, ya kadang istri saya menyarankan bahwa pergi jalan. Nah, di saat apa ini ada keluhan di kaki dan lutut itu ya, walaupun disuruh jalan, saya tak jalan. Tetapi kalau hilang itu keluhan di lutut dan kaki ya, kadang saya jalan. Begitu Pak Dede. Nah, bagaimana terapi itu untuk mengatasi obesitas? Kalau secara kondisional, ya alhamdulillah karena kami ya herbalis kan, ya hanya obesitas ini ada solusi tapinya supaya saya mau ya kalau apa namanya 100 menjadi 80, 85 ya gitu agar tubuh ini terasa ringan. Begitu Pak Dede, mohon petunjuk tapinya obesitas. Ya, kalau makanan tak ada pantang Pak, semua hanya setelah ini ya saya berjaga-jaga. Kalau usahakan tidak makan malam kecuali memang sudah terpaksa. Ya sudah banyak metode yang kami ikuti-ikuti nih. Nah siapa tahu Bapak ada solusi ini obesitas saya. Sekarang saya timbang tadi ya 101 waktu asar. Ya, saya berharap bisa turun itu. Ya 90, 85 yang kayak itu Pak Didi. Terima kasih. Oke, Bapak udah pernah tahu Pak obesitasnya gara-gara apa? Iya, obesitasnya itu ya karena kami tidak ada pantang Pak. Artinya makan apa yang ada. Ya. Kan gini Pak, obesitas itu sebabnya beberapa Pak. Satu, karena suka makan. Iya betul. Nah, kalau suka makan, Anda kurangi makannya. Oke, satu. Dengan cara apa? Kalau Bapak pengen makan di tapping. Ya walaupun iya, aku pengen sekali makan. Padahal aku tahu makanku udah banyak. Tapi aku ikhlas, aku ridho menerima perasaanku ini. Dan ku hilangkan keinginan makanku padamu. Gitu kan Pak. Oke. Supaya nggak ingin makan lagi. Yang kedua, karena genetis Pak. Genetis. Artinya orang tuanya juga obesitas. Kakeknya juga obesitas. Saudaranya bisa obesitas. Itu Bapak gitu nggak? Yang kalau bapak aman, nenek, kakek aman. Yang saya tuh ibu saya dan abang saya. Berarti kan ada genetis itu di tapping Pak. Ya, walaupun saya secara genetis, secara keturunan itu besar-besar gitu Pak. Ikhlas ridho menerima kondisi genetisnya Pak. Oh gitu. Dan menyerahkan kenormalan pertumbuhan tubuhnya padamu ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah. Atau yang ketiga Pak, obesitas karena Bapak melambatnya metabolisme tubuh. Misalkan Bapak dulu suka olahraga, atlet, tiba-tiba Bapak berhenti. Itu karena metabolismenya
metabolisme nurun, akhirnya ya penumpukan lemaknya tinggi, Pak. Lah, kalau itu juga ada di tapping, Pak, di tapping, ya. Jadi tanyakan dulu, Pak, apa yang membuat variabel utamanya Bapak obesitas. Lah, Terus itu yang di tapping mau tidur, mau bangun tidur, Pak. yang pengaruh ke lutut dan kaki itu akibat obesitas tuh. Loh iya, kan itu berat, Pak, nyangganya. Iya, Menyangga beban hidup itu, Pak. Lah, untuk mengatasi itu nomor satu ya berat badannya dikurangi, Pak. iya. Nah, karena kan dia menyangga badannya Bapak. Tapi sementara belum, Bapak kalau sakit kakinya di tapping. Ya Allah, walaupun kakiku terasa pegel, terasa capek, mungkin karena menyangga beban tubuhku, tapi aku ikhlas, aku ridho menerima kondisinya. Kakiku ini, dan kuserahkan membaiknya. Kuserahkan kesehatan kakiku ini padamu, ya Allah. Aku ikhlas, aku pasrah. Ya, jadi itu Oke. kondisi sementara untuk mengatasi sakit kakinya, Pak. Gitu ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Heri. Jazakumullah. Sama-sama. Ya. Punya semoga Ibu Agustina Mutia, silakan Ibu. Agustina, monggo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Mau bertanya kalau cara kita membantu orang yang sakit stroke itu kan kalau tidak bisa diajak ngomong, kondisinya tidak bisa ngomong. Nah, bagaimana langkah yang diambil? Langsung tapping, Bu. Langsung tapping. Ya. Terus yang kalau kita sendiri berarti ya? Kita men-tapping beliau. Oh. Jadi stroke ini Bapak Ibu itu ada sakit kronis kan? Iya. Sakit kronis. Jadi Mas Yan ini kok kawan-kawan bisa buka pecah sendiri ya? Mohon dimatikan Mas Yan. Ntar Bapak Ibu suaranya double-double ya. Loh ini nggak ada yang anu dah. Nggak ada yang host ini, co-host. Ntar Bapak Ibu saya cek ke host. Tolong teman-teman yang apa yang co-host matikan ya, teman-teman yang suaranya double. Jadi Bu Agustina itu menterapi orang stroke itu lakukan seperti sakit kronis, Bu. Ini Pak Sulaiman suaranya tembus terus ini. Kawan-kawan bisa nggak mematikan suara Pak Sulaiman, Pak? Halo, kawan-kawan? Biar Pak Sulaiman suaranya nggak bocor terus, ada yang bisa matikan nggak? Jadi Bapak Ibu, kalau Ibu Agustina mau menterapi orang stroke, itu lakukan terapi untuk sakit kronis, Bapak Ibu. Ya, Pak orangnya nggak bisa bicara, nggak apa-apa. Kan orangnya bisa kita omongi, dia bisa ngomong dalam hati. Kalau dia masih bisa dengar dan mengerti maksud kita tinggal ngomong sama beliau, Pak ikhlas ya Pak, serah ya Pak, sambil kita tapping langsung. Ya, paling gampang kalau orang sakit stroke itu yang diajari adalah orang terdekatnya dia, sehingga dia bisa menterapi klien itu setiap saat, terutama saat orangnya mau tidur atau bangun tidur. Nah, itu langsung di tapping Bapak Ibu jika beliau tidak bisa ngomong. Ya, tapi jangan lupa terapi emosinya. Dia stroke merasa apa? Saya merasa takut. Ya, takutnya di tapping. Kalau dia bisa nulis atau bisa kasih kode. Karena masalah itu jadi berat jika dia tidak bisa mengatasi masalah emosinya. Nggak bisa ngomong, langsung di tapping. Dan lakukan seperti sakit kronis, seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk sakit kronis, lebih jelasnya Anda ikuti self total solution. Ya, ini ada 400 lebih orang. Satu-satu tanya, memang waktunya kurang panjang Bapak Ibu. Nanti kita setiap minggu ada pendalaman. Ya, intinya adalah Anda jangan banyak bertanya. Tidak boleh bertanya sebelum lihat videonya dan praktek. Nanti pertanyaannya banyak karena Anda belum melakukan Bapak Ibu. Kalau udah melakukan, itu pasti Anda mengalami kendala dan hanya kendalanya yang kita bahas. Karena waktunya pasti nggak cukup Bapak Ibu. Kita udah 1 jam setengah ini kan. Ya, jadi kita ada setiap minggu dan mohon melihat videonya, mempraktekannya supaya kalau ada masalah Anda bisa melakukan pendalaman di SH2M.
Nah, sakit kronis Bapak Ibu memang di SA2M belum dibahas tuntas. Dibahas tuntasnya nanti Anda ikut training Self Total Solution tanggal 11 sampai 12 Januari. Ya, kalau boleh saya paksa Bapak Ibu. Dapat THR, dapat apa? Akhir tahun pakai itu aja Bapak Ibu. Kalau barang pasti hilang. Pasti hilang, mobil Anda bisa dijual, bisa dikasih anak. Saya kalau ilmu, knowledge, experience itu nggak akan hilang Bapak Ibu. Kita habis miliaran untuk mengembangkan ilmu ini. Ya, jadi kalau boleh saya paksa Pak, ikut 11-12 itu. Karena banyak pertanyaan Anda yang belum dibahas dalam SA2M karena memang masih dalam video Bapak Ibu. Jadi lakukan untuk sakit kronis. Gitu ya. Itu Mbak Kristina, moga-moga bisa dipahami ya Bu ya. Kalau sok langsung typing aja. Kalau dia masih bisa ngerti omongan kita, ditanya rasanya. Kalau dia nulis, silakan nulis. Kalau nggak bisa, rasakan sedihnya, rasakan marahnya, rasakan khawatirnya, kita langsung typing. Lakukan untuk sakit kronis. Itu ya Bu ya. Berarti kita langsung ya, Langsung. tanpa diwakil, langsung aja ya. Ya, kalau dia bisa ngerti omongan kita di BCI, kita minta dia ikhlas sama pasrah, kita tapping. Oh, oke. Oke. Iya Pak, makasih Pak. Monggo. Kita Bapak Ibu tiap minggu ada pendalaman S2M. Yang penting praktek Bapak Ibu. Nanti Anda banyak ilmu, tidak diambilkan jadi pertanyaan kubur nanti. Kamu safety ternyata. Tapi kamu belum praktek, kamu belum menterapi orang lain, terutama diri sendiri. Jadi Bapak Ibu yang penting praktek supaya kita bisa pendalaman dengan efektif ya. Supaya kita membahas kesulitan-kesulitan Anda ya saat melakukan praktek terapi baik diri sendiri maupun orang lain. Bu Erlis atau Pak Erlis 76 silakan dibuka mic-nya. Pak Erlis atau Bu Erlis 76 silakan. Halo, Pak. Ya, Assalamualaikum Pak. salam Ibu. Jumpa lagi Pak. Ya, ketemu Ya. lagi Pak. Kemarin saya ikutan di Fasaka. Oh Matur nuwun ya, untuk ilmunya. Oke, Ya, Bu Erlis. ini Terima Pak, kasih. kebetulan kan saya ikut itu karena saya eh, mengalami gula darah tinggi. Kalau diajari Pak Faiz kan tidak boleh menyebutkan penyakitnya, nggih. Jadinya Mm-mm. gula darah tinggi gitu. Sudah 17 tahun, Pak. Nah, Mm-mm. terkait tadi kan arahan Bapak reminder lagi yang pada saat mentor training itu kan ada 4 langkah, nggih Pak. Ada 4 langkah untuk yang penyakit kronis. Oh iya 5 Bu. 5 nggih. Nomor Ya, 5-nya yang deep save soalnya. oh nggih. Nggih. Kalau saya soalnya membuka lagi screenshot saya waktu Bapak itu kan ada 4 tuh, waktu itu cuma ada 4 atau mungkin nggak ke screenshot. Nah, 5 anyway, ya. nggih, terakhir di save nggih Pak. Nah, pertanyaannya Ya. adalah gini Pak. Itu kan ada 5 langkah nggih. Itu Mm-mm. masing-masing kan prosesnya adalah di tapping. Nggih. Mm-mm. Nah, tadi apakah proses tapping yang tahap 1, 2, 3, 4, dan 5 itu harus saya lakukan dalam rentang waktu yang berurutan? Maksudnya gini Pak. Misalnya saya pagi ini mau melakukan itu kelima-lima berarti saya kalau melihat dengan 5 proses tadi saya harus melakukan tapping dari setup dan segala macamnya itu berarti kan 5 kali ya Pak? Enggak Bu, enggak begitu. Enggak gitu ya? Jadi gimana tuh Enggak. Pak? Mohon. Gini, ya. Satu, ini pendalaman S2M Bu. Banyak teman-teman belum tahu sakit kronis. Oh, nggih. Jadi nanti saya jelaskan di pendalaman Self Total Solution. Oh, nggih, nggih, nggih. Lah, tapi untuk Ibu bukan Nggih. langsung 5-5-nya Bu. Kan ada 4+1 Bu. Nomor 1 Nggih. kan saat rasanya muncul Bu. Betul. Lah, itu hanya dilakukan saat rasanya muncul Bu. Sekarang gula darah Ya, tinggi, ya. Anda Nggih. lemes. Lemes jam 7 ya Oh, ditepek jam 7 Bu. oh nggih. Lemes jam 12 ditepek jam 12. Oh, jadi Ya, insiden itu ya Pak, nggih. Pada iya saat jam yang nomor masakan 1. juga nggih. Yang nomor Nggih. 1. Ingat ada 5 Nggih, tuh nggih, Bu. nggih. Nomor Nggih. 2, ini juga insidental Bu. Emosi yang muncul Bu. Oh, nggih. Tiba-tiba Saya Ibu sedang melihat orang sedih kalau frustasi. Lah, Ibu karena sakit gula, ada orang diamputasi, Ibu sedih kan? Nggih. Jangan-jangan aku Langsung diamputasi ini kepikiran. nanti. Lah, Oh, itu sedihnya muncul. itu Sedihnya nggih. muncul jam 7, tapi jam 7. Sedihnya muncul jam 12, tapi jam 12. Nggih. Ini insidental, Bu. Insidental 2 ini. Oh, nggih. Insidental Yang nggih. ketiga, Ngapunten Pak. Ngapunten Pak, sebentar. Kalau yang kedua ini kan emosi yang nggih Pak ya.
Nah, sementara misalnya kayak tadi kan contohnya misalnya kita melihat ada pasien yang merasakan seperti yang saya rasakan gitu kan. Misalnya jadi pada saat itu saya merasakan antara sedih dan khawatir. Nah, itu Kak, apakah saya harus melakukan 2 kali tapping untuk yang sedih dan khawatirnya Pak atau boleh Iya, cari sekaligus? satu-satu Bu, cari yang paling dominan. Oh gitu. Sebenarnya ibu cuma takut itu. Coba direnungkan. Sedih, Oh, khawatir, itu ibu cuma nggih. takut itu. Coba direnungkan itu. Oh, nggih, Biasanya nggih, takut nggih. Bu. Nah, Nggih. takutnya di tapping. Oh, nggih. Itu dua insidentil ya Bu ya, dua ya. Nggih. Yang Nggih. dua lagi Bu, yang dua lagi itu Nggih. Anda lakukan setiap hari. Satu untuk Oh, akar emosinya. Untuk nggih. diabetes itu kan dia suka ngontrol Bu. Nggih. Paling Ada bagus 3 kalau bangun nggak tidur salah. mau, ya bangun tidur sama Ada mau 3 tidur saya lagi satu-satu hitung. aja. Ya, Oh, satu-satu. Oke. satu-satu aja, Nggih. satu-satu aja Bu. Mau tidur bangun tidur. Nggih. Nggih. Akar emosinya kan pengen ngontrol. Ya. Nggih. Terus yang keempat kan organ tubuh yang sakit Bu, pankreas. Pankreasnya. Nggih. Lah itu mau tidur bangun tidur. Oh, nggih. Jadi dua yang insidentil, dua yang reguler Bu. Nggih. Baru yang kelima deep self nanti diajarkan di TS ya, Nggih. Sampun diperdalami di TS. kemarin dengan Bapak kalau nggak salah kemarin di Iya, saya dengan Bapak. nggih. Nggih. Jadi Nggih, deep nggih, self nggih. untuk hidup sehat sempurna Bu nanti. Itu ya Bu ya, Nggih, diulangi insyaallah. lagi nanti. Insyaallah. Nggih, matur Ya, gitu nuwun ya Bu ya. Bapak. Penjelasannya. Sama-sama Nggih. Ibu. Nggih, Pak. Matur nuwun. Oke, Pak Tamrin silakan atau Pak Tamrin ya, silakan Pak Tamrin udah saya buka Pak. Ya, sama. Pak Tamrin, monggo dibuka Pak. Sudah saya buka, monggo. Ya, Assalamualaikum. Salam, silakan Pak. Ya. Pak, saya nih apa? Saya cuma mau sharing-sharing sedikit. Sharing, silakan Pak Tamrin. Ya, karena tadi saya dengar ada 2 yang merasakan gear anxiety. Nah, Iya. kebetulan persis dengan saya, Pak. Hmm, Saya hmm, hmm. kurang lebih 5 bulan itu tidak pernah keluar-keluar Hmm, hmm. karena merasa takut. Begitu jalan sedikit keliengan, Hmm, hmm. terus jantung berdebar, Hmm, hmm, hmm. tekanan darah naik, kolesterol naik. Tapi alhamdulillah setelah saya bergabung di SH2M ini kurang lebih 2 bulan, sekarang sudah beraktivitas kembali. Alhamdulillah ya Pak. Iya, alhamdulillahnya itu karena kita yang paling mendasar itu yang paling utama emosinya Pak. Hmm, hmm, hmm. Emosi itu yang selalu saya lebih. Oke, Nah, iya Pak. terus yang kedua yang saya mau tanya ini kalimat setupnya kalau sinusitis. Sinusitis Pak. Iya, Sinusitis, oke. Sinusitis itu Anda lakukan sebut sakit kronis Pak. Sinusitis itu kan nama penyakitnya Pak. siap, siap. Ya, yang dirasakan apa Pak? Hidung tersumbat. Oke, sip. Begitu hidung tersumbat, Anda setup. Ya Allah, walaupun hidungku terasa tersumbat. Iya, iya, iya. Ya, saya ikhlas, saya ridho menerima kondisiku ini, dan kuserahkan kelancaran napasku padamu. Oh, Ya Allah, siap, saya siap. ikhlas, saya pasrah. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, Terima saja Pak. Assalamualaikum. salah. Jadi Pak Tamrin tadi Bapak Ibu sharing, beliau ini punya kecemasan, lama nggak keluar-keluar rumah, tapi begitu praktek, gitu Pak Tamrin menterapi masalah emosinya, keberaniannya muncul. Ya. Jadi saran beliau jika Anda punya rasa cemas tadi, GERD tadi, itu Anda rajin-rajin men-tapping emosinya. Karena menurut Pak Tamrin, pengalaman beliau, beliau bisa kembali normal beraktivitas setelah men-tapping emosinya. Itu Pak Tamrin ya. Terima kasih Pak. Tuh Katlia, iPhone, silakan dibuka mic-nya. Ya, Silakan Ibu. selamat malam, Pak. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, izin tanya, ini saya kebetulan baru Iya. belajar KM-nya baru mulai kemarin ya, jadi 16 Mm-mm. itu sudah saya selesaikan.
insya Allah mudah-mudahan pengen belajar yang tanggal 11 12 juga. Nah, cuma Hmm, hmm. pertanyaannya kan sambil menunggu ini saya kan lagi coba praktek ya seperti Pak Faiz bilang ya. Dan Hmm. alhamdulillah tadi pagi sudah mencoba praktek ke salah satu sakit di dengkul saya. Alhamdulillah dengan izin Allah banyak berkurang Pak sakitnya gitu. Alhamdulillah. Nah, Hmm. kemudian ini mau mencoba tapping untuk anak gitu ya Pak ya. Nah, Untuk apa? untuk anak Pak, untuk anak, Untuk ya, anak. kepada anak gitu Pak. Oke, ya. Anak untuk emosinya yang dimana ada rasa cemas, takut untuk tampil gitu ya Pak ya. Hmm. Dan saya pada saat men-tapping orang lain ini artinya yang melakukan setup itu kita yang men-tapping atau orang yang di-tapping itu yang menyebutkan gitu Pak. Mungkin Ibu, itu anak usia berapa anaknya, Bu? 12 tahun Pak, 11 Berapa? 12 11 tahun. Nah, untuk anak caranya beda, Bu. Hmm, Anak usia 11 tahun itu belum tahu ikhlas sama pasrah tuh, Bu. hmm. Nah, makanya kalimat setannya beda dan itu diajarkan di Total Solution tanggal 11 12, Bu. Oh gitu ya. Tapi kalau ada bertanya siapa yang ngomong, Ibu ngomong diikuti anaknya, Bu. Oh gitu. Ikuti saya ya, Dek ya. Ya Allah, walaupun saya merasa ini, saya ikhlas, saya ridho menerima ini dan kuserahkan kesembuhannya. Kuserahkan hilangnya ini padamu ya Allah. Aku ikhlas, aku pasrah. Ibu ngomong, dia menirukan, Bu. Hmm, termasuk yang Tap- pada saat titik kursornya itu Pak, yang titik di dadanya itu pada saat setup itu yang tekan saya yang tekankan untuk dia, apa dia menekan sendiri? Kalau dia bisa mandiri, kita kasih contoh, Bu. Hmm, Kalau dia udah bisa mandiri, udah tahu titiknya, kita kasih contoh, dia melakukan sendiri, Bu. Tapi oh, kalau ibu ragu, dia belum tahu, ibu yang menekan dia, tanyakan, yang sakit mana, nak? Nah, ibu yang set up. oh baik baik. Dua-duanya oke. Ya. Siap, siap. Tapi untuk anak diajarkan di Total Solution karena anak belum tahu ikhlas sama pasrah, sehingga caranya setupnya beda dan diajarkan di TS yang 11 12 itu, Bu. Ya, baik Ya, baik. gitu ya, Bu ya. Makasih. Bapak Ibu kita akhiri 5 menit lagi ya. Eh, nggak 10 ya. Karena warkopnya mau tutup. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Setiap minggu selalu ada Bapak Ibu. Ya, setiap minggu selalu ada. Silakan Bu Nur Faizah. Monggo Bu, sudah saya buka mic-nya. Terima kasih Pak Denny. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Waalaikumsalam. atas Iya, kesempatannya. iya, Ibu. Mohon izin Pak, mohon bantuan untuk eh, penyakit hipertensi, tapi nggak boleh bilang ya astagfirullah. Tekanan darah tinggi gitu. Nggak apa-apa Bu. Kalimat Kalau set. kalau kalau diomongkan nggak apa-apa Bu. Yang nggak boleh dipakai kalimat setup. Oh iya Pak. Dan Sampai ke Ibu, darah tinggi tadi kan udah sering Bu. Tadi eh Ibu lakukan seperti sakit kronis Bu. Contohnya tadi udah banyak. oh kronis, untuk yang kronis ya. Ya, tadi kan ada yang sakitnya adalah diabetes ya kan? Tadi Oh ada iya Pak. sakitnya. Itu caranya persis mirip semua, tinggal diganti kalimat setupnya untuk darah tinggi. Nomor satu, darah tinggi rasanya apa? Pusing, ya pusingnya di tapping, Bu. Iya. Nomor dua, emosinya. Dia darah tinggi, ada emosi nggak? Rasa takut nggak? Khawatir nggak? Kalau ada, di tapping. Iya. Yang ketiga, organ tubuh yang sakit apa? Darah tinggi mungkin jantungnya, pompanya terlalu kencang atau gimana. Ya. Iya. Yang keempat, akar emosinya. Contohnya tadi sudah ada. Yang kelima, deep Save akan diajarkan di Save Total Solution tanggal 11 sampai 12 Januari. Oh Jadi iya, caranya insya sama, Allah. Bu. Jadi caranya Mau sama, nanya Pak, akar ya. emosinya, akar emosi untuk penyakit hipertensi apa ya Pak? Saya tidak hafal, Bu, ada ratusan. Oh, Tapi kita maaf. punya tabelnya, silakan cari satu-satu. Di situ ada. Hipertensi itu Eh, kalau nggak salah, Bu, emosinya nggak stabil, Bu. Suka hmm, marah, suka emosi. Kalau nggak salah ya. Tapi saya memang Bapak Ibu tidak menghafalkan karena ada banyak. Kalau ada sakit ya tinggal saya lihat tabel gitu aja. Gitu ya, Bu. cara mendapatkan tabelnya gimana Pak? Mohon maaf. Di training Total Solution itu akan Oh, dikasih bukunya. Atau nanti kalau belum ada saya kasih tabelnya dalam bentuk PDF nanti. oh ya Pak, insya Allah semoga bisa ikut total Insya solution Allah insya saya Allah. doakan. Insya Allah saya doakan ya Bu ya. Moga-moga ikut semua Amin. Bapak Ibu.
Eh, Supriyanto, silakan Pak, sudah saya buka mic-nya. Supriyanto, monggo Pak. Pak Supriyanto masih ada? Sudah saya buka mic-nya. Oke, Pak Safri Kamarudin, silakan dibuka mic-nya Pak. Pak Safri Kamarudin, sudah saya buka mic-nya, silakan dibuka mic-nya, silakan berbicara. Pak Safri, itu Pak, dibuka Pak. Tadi sudah. Ya, Silakan oke. Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Alhamdulillah diizinkan untuk bertanya. Oke. Saya ini umur 57, ada diabetes dengan ada stroke sebelah Mm-mm. kiri. Nah, pertanyaannya, apakah yang pertama saya tapping itu diabetesnya, ya kebas-kebas itu, atau langsung stroke-nya? Yang kedua, pertanyaan kedua, eh, apa namanya, untuk tappingnya itu kan harus menggunakan dua-dua tangan. Nah, saya ini stroke sebelah kiri. Apa bisa? Bagaimana caranya untuk men-tapping diri sendiri yang lagi stroke sebelah kiri, Pak? Oke. Ya, Iya, Pak. Terima pertanyaannya kasih tadi ya. kan dua Assalamualaikum. ya. Tadi satu, salam. Tadi satu stroke, satu darah tinggi toh Pak ya? Diabetes, Pak. Iya, Diabetes sama? diabetes dengan stroke. Oke. Cari satu yang paling ganggu dulu Pak. Oh, gitu. Antara stroke sama diabetes itu mana yang paling ganggu Bapak? Kalau Oh, saya, iya, iya. kayaknya diabetesnya Pak. Oh, iya, iya. Kayaknya ya. Iya, Caranya seperti sakit kronis yang tadi udah saya ajarkan Pak. iya, Untuk sakit-sakit kronis yang saya sampaikan tadi. iya, iya. Yang kedua, kalau saya tangan kirinya nggak bisa untuk terapi, apakah bisa gunakan satu tangan? Sangat bisa Pak. Jadi Anda Iya. bisa menggunakan tapping untuk kanan maupun kiri dengan satu tangan Pak. Ya, Oh, iya, iya. kita gunakan Iya, dua tangan itu kondisi ideal Pak. Jika tidak iya, bisa, betul. maka Anda bisa gunakan tangan yang manapun untuk menterapi tubuh Anda. Baik kiri maupun Iya, kanan itu boleh dan bisa Pak. iya, iya. Jadi kalau Itu ya Pak. umpamanya, ya, kalau umpamanya rasa kebas-kebas yang dominan, itu dulu yang di tapping ya. Ya, satu rasanya atau Pak, Iya, Bapak Kak. merasa apa di tapping dulu gitu. Iya. Nah, untuk sakit Lah kronis, untuk kemudian, stroke-nya, untuk darah iya, tingginya tadi saya jelaskan bagaimana menterapi iya. ini untuk sakit kronis gitu. Langkahnya Oh, iya, sama iya. Pak. Iya, iya. Nah, iya. Gitu ya Pak. Ya, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Pak Mis. Pak Udin silakan Pak. Dibuka mic-nya Pak Mis Habudin. Halo, Assalamualaikum. Monggo Pak. Salam Minta ya Pak. maaf, terima kasih banyak. Iya. Ya, begini tadi tentang kecemasan ini, Pak Dani. Kebetulan kan Oke. sehari-harinya ini, kebetulan karena usia juga sudah barangkali sudah agak tua dan dianggap bijak oleh teman-teman, saya juga biasa Mm-mm. mensugesti diri saya bahwa tidak ada yang bisa dikhawatirkan, dicemaskan, karena Mm-mm. jangankan Tuhan tagih, daun yang kering yang jatuh dari pohonnya tidak lepas dari perkenan Tuhan. Tapi kalau Mm-mm. tiba-tiba telepon bunyi, tiba-tiba kaget ya, jangan-jangan Tuhan tagih. Mm-mm. Mm-mm. Makanya Iya Pak, pelan-pelan betul Pak. dibuka. Makanya pelan-pelan Betul. dibuka, bukan? Baru udah senang. Iya. Tapi perasaan-perasaan enak, aman-aman saja kok. Tapi kalau tiba-tiba hal yang seperti itu, tiba-tiba kaget. Apakah ini Iya bagian Pak. dari kecemasan dan bagaimana mengatasi? Kira-kira Iya, begitu, kalau Pak pas Dani. kaget di tapping aja Pak, nggak apa-apa, diterima Pak. Intinya Tapi adalah total tapi termasuk kecemasan itu, Pak Dani. apapun, ya Oh, apapun. iya, Kalau iya, Bapak iya. kaget ya berarti perlu diterapi Pak. Intinya adalah jika ada emosi yang terganggu, itu perlu Iya, iya, diterapi iya. Pak. Oh, iya, Apapun iya. namanya itu boleh. Sekalipun Jadi sehari-hari aman-aman saja, iya, tapi kan kalau teleponnya dianggap bunyi ya. kan kaget Pak. Iya. Iya, terima kasih banyak, Pak Dani. Ya, ya. Oke, Iya, sama-sama Presiden. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu. Bu Evi Susanti silakan Bu.
Sudah saya buka Bu Evi Susanti, monggo. Bu Evi, Ya, ya ya. silakan Ibu. Assalamualaikum. Salam, ya Bu. Saya dari Jambi. Saya punya Mm-mm. masalah. Saya punya autoimun Sjogren Mm-mm. syndrome. Jadi Mm-mm. gimana cara itunya, kata-katanya? Caranya seperti tadi udah disampaikan Bu, di sakit kronis Bu. Ibu putar ulang video hari ini yang Ibu Iya. tanyakan masuk sakit kronis Bu. Dan sakit kronis cara Oh, seperti apa? Ada 5. Tadi udah saya iya. jelaskan satu-satu, Ibu tinggal putar ulang. Oh, iya ya. Ya, karena udah saya jelaskan beberapa kali tadi. Jadi yang Ibu alami Iya. adalah sakit kronis. Kemudian cara menterapi sakit kronis sudah saya jelaskan di bagian awal, tengah, dan akhir video ini, Bu. Ibu tinggal putar ulang ya, Bu ya. Oh ya, makasih. Nanti kalau belum bisa, minggu depan kita ada acara lagi, Bu. Itu bisa tanyakan lagi awal-awal nanti. Ya, itu ya, Ah Bu. ya. Terima kasih. Ya, ya, makasih Pak. Assalamualaikum. Yuk, salam. Telu kan itu. 3 lagi. Ini warungnya mau tutup, Bapak Ibu. Bu Nur Asia, silakan Bu Nur. Dibuka, Bu, mic-nya. Bu Nur Asia, monggo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam. kesempatannya, Pak. Nggih, monggo, Bu. Alhamdulillah saya diberi kesempatan. Ini saya mau tanya tentang Eh, kalimat setup untuk membantu anak saya 31 tahun yang mengalami gangguan psikis, Pak, akibat diceraikan suami di saat dia itu sangat bergantung atau sayang-sayangnya. Jadi dia mengalami emosi yang kalau itu tuh sampai kayak pengen mati saja kayak gitulah. Saya sebagai ibunya itu nganu Pak apa bingung caranya itu ini gimana kalimatnya pengen meraktekkan tapi bingung. Saya sendiri tuh sampai akhirnya terpengaruh emosinya kalau setiap dia menyinggung tentang suaminya itu saya jadi ikut cemas yang luar biasa. Ya, Iya. Bu Nur, paling gampang anaknya ikut TS. Paling gampang anaknya ikut TS tanggal 11 12, Bu. Yang di Jakarta. Yang di Jakarta. Karena itu bukan satu hal, Ibu Iya. sakti tiba-tiba di tapping hilang semua. Enggak, Bu. Oh, Dia jadi seperti itu prosesnya panjang, Bu. oh iya. Mungkin trauma dia sama suaminya juga panjang, Bu. Oh iya. Jadi jangan berpikir bahwa di tapping sekali sakitnya hilang semua. Enggak begitu. Iya, iya. Sakitnya kronis, sistemik, dan dia harus diubah mindsetnya, Bu. Bahwa hidup memang seperti itu, gitu. Ini bukan di Oh, surga, Bu. gitu. Banyak Iya, hal iya. di luar kehendak kita. Iya. Ini kan intinya cuma dia nggak terima aja, Bu, sebenarnya. Hmm. Intinya dia tidak menerima kondisinya saat ini, Bu. Iya, iya. Nah, padahal cara terbaik untuk hidup bahagia ya acceptance. Iya. Tidak semua hal seperti keinginannya anaknya Ibu atau Bu Nur. Iya, iya. Bahkan Nabi Lut itu istrinya juga diajar, Bu. Nabi Iya, iya. Ibrahim itu bapaknya yang bikin patung, Bu. Iya, Nabi iya. Nuh itu anaknya itu ngelawan bapaknya, Bu. Oh, janji. Lah, apalagi cuman pecel kayak kita ini ya, pengen segala sesuatunya berjalan sesuai dengan keinginan kita kan nggak bisa, Bu. Iya, iya. Nah, sembuh pun sementara, Bu. Paling gampang anaknya ikut TS tanggal 11 12. Itu Karena udah ini kami sistemik. rencanakan sih Pak. Insya Allah Bismillah Iya. mudah-mudahan Lah, diperbolehkan. selama belum itu langsung Iya. Ibu tanyakan apa yang paling ganggu dia, emosinya. Emosi ya. Ap- Emosi. Apa satu masalah emosi yang paling ganggu dia? Sedihnya itu Kecewa kah? berlarut-larut. Lah, sedihnya di tapping, Bu. Tapi Sedih. ini bukan masalah sedihnya aja, yang perlu diubah Iya, iya. mindsetnya, Bu. Iya, iya. Mindsetnya anaknya Ibu perlu diubah. Iya, iya. Siti Asiyah itu, Bu, wanita soleha, Iya, tapi suaminya Fir'aun, Bu. iya, iya. Itu sangat keren, Asia. Ibu kan Iya. Siti Asia tuh, Bu, Nur Asia tuh, Bu. Saya Nur Asia. Lah, Siti Asia Mudah-mudahan itu, Bu, sangat soleh, Bu. janji. Tapi sama Tuhan dikasih suami Fir'aun. Iya, iya. Iya. Dan enggak apa-apa juga tuh, Bu.
Nggih, Lah nggih. apalagi yang anaknya nggak kayak Fir'aun, Bu. Harusnya Astagfirullah, nggak intinya apa-apa. harus berita. Mm-mm. Cuman dia nggak terima aja tuh, Bu. Iya, Bahwa kondisinya tidak sesuai dengan yang dia pikirkan, dia iya, harapkan. Padahal ya hidup seperti itu. iya. Jadi Jadi ridho, Bu. untuk Lah sementara kalau ini yang bisa saya sedihnya bantukan, muncul, iya. kalau dia merasa sedih sekali, sedihnya di typing. Kalau bisa Oh, ditulis, Bu. oh iya, ditulis gimana, Pak? Lah Iya, Pak. anaknya diminta, nak, sekarang semua masalah yang paling bikin kamu berat apa? Tuliskan 5 Iya. yang paling gede. Satu Ah, mungkin sedih karena apa? Yang kedua oh, mungkin sedih. kecewa karena apa, Bu? Karena apa? Yang ketiga Kecewa. mungkin ada rasa marah, Bu, sama suaminya. Hmm. Lah 5 besarnya mulai di tapping, mau tidur sama bangun tidur, Bu. Ya Hmm. Allah, walaupun aku sedih sekali karena kondisi suamiku seperti ini, rumah tanggaku seperti ini, tapi Oh, aku ikhlas, terus aku sampai ridho beberapa. Hmm. menerima kesedihan saya ini dan Hmm. kuserahkan membaiknya kondisi batinku padamu ya Allah. Hmm. Kuserahkan ketenangan hatiku padamu ya Allah. Aku Iya. ikhlas, aku pasrah. Hmm. Di Kalimatnya tapping dan seperti itu. Ya. ya dan jangan lupa diukur dulu, Bu, 0 sampai 10 tadinya berapa, jadi berapa. Hmm. Oh, Kalau sebelum jadi sudah, sudah. ya supaya kita bisa Hmm. mengukur efektivitas terapi Iya. kita, Bu. Oh, iya, iya. Yang Bismillah. kedua mungkin marahnya, Bu, Oh, kecewanya marah. dia. Oh, Nah, kecewanya, saya marah. tidak tahu, cuman Ibu tanyakan aja 5 hal, Iya. 5 emosi yang paling ganggu dia di tapping Hmm. mau tidur sama bangun tidur. Sementara Ibu bisa lakukan itu, Bu. Nggih, Sampai nggih. kemudian kita ubah mindsetnya, Iya. hard setnya, kemudian kita kasih skill setnya di Hmm. tanggal 11-12 Januari di training Total Solution. Bapak Ibu, Januari. terima kasih sudah Ya, terima bergabung dengan kasih. kita. Kita udah 2 jam lebih ini. Moga-moga ada manfaatnya, Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika ada pertanyaan di chat room yang belum terjawab. Ya. Terima kasih Setiap atas bantuan dan ininya, Pak. ya, moga-moga minggu depan kita jumpa lagi, Bapak Ibu, dan praktek supaya saat kita ketemu kita bisa membahas masalah-masalah yang menjadi hambatan Anda selama ini. Saya mohon maaf dari Chef Corp, moga-moga ada manfaatnya, bapak kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa lagi insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.